Ini di Zoom sebelah. Ya, di Zoom sebelah ada acara LOP dari grupnya Ko Yohanes ya. Hari ini yang presentasi adalah Ibu Kosma dan saya juga sedang mengundang orang yang tadi saya sampaikan di GVP. Jadi itu paralel di meja di ruang tamu saya itu saya pakai Zoom juga, tapi saya off kamera. Ada tamu saya dan Ibu Kosma lagi menjelaskan. Nah, jadi di ini kerennya di AFC kita kerja bareng. Nah, di sini saya bikin NDO bersama Mbak Wani. Nah, Mbak Wani coba silakan bisa memperkenalkan diri dulu Mbak sebelum kita mulai silakan. Ya, halo, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Ya, ini banyak yang aku belum kenal juga ya. Salam kenal. Saya Wani. Saya tim dari The Miracles juga di timnya Mbak Anis. eh Ya, join di AFC ini sudah tahun ketiga ya teman-teman ya. Sama-sama lagi masih belajar juga. Tetap masih harus belajar terus. Ya, jadi nanti hari ini saya bukan ngajarin ya, tapi saya sharing aja gitu. Mungkin ada ilmu-ilmu di luar sana yang lebih baik ya, teman-teman nanti bisa bisa pilih-pilih mana yang sesuai dengan apa ya, dengan teman-teman sendiri ya. Karena nggak ada yang salah, nggak ada yang betul sebenarnya di sini nanti. Ya, terima kasih itu aja dari aku. Baik, oke, terima kasih Mbak Wani. Jadi Mbak Wani ini direkrut oleh Mbak Cici Resti ya. Mbak Cici Resti itu adalah seorang profesional trainer. Dulu satu kantor juga dengan Mbak Wani dan kalau dari karir Mbak Wani udah tinggi banget lah ya. Tapi beliau kenapa tuh memilih AFC? Pastinya teman-teman penasaran ya. Nah, saya sendiri Ani, saya sudah menjalankan bisnis ini juga 3 tahun lebih ya, teman-teman ya. Terus saya memang sangat tertarik dengan bidang kesehatan ya, walaupun background saya adalah saya seorang psikolog, trainer, saya juga menjalankan konsultan SDM. Nah, walaupun sekarang konsultan SDM itu lebih banyak dijalankan oleh yang muda-muda lah ya di kantor saya. Seperti itu teman-teman. Nah, hari ini seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Wani, kami akan berbagi ya. Jadi bukan kami lebih canggih juga, cuma karena Y-nya itu salah satunya saya lihat beberapa teman baru yang sudah join, kadang kan bingung nih mulai AFC-nya dari mana ya. Dan kemarin di kantor ada juga tuh training 76 jam pertama. Jadi kurang lebih 3 hari pertama di AFC itu apa sih yang harus dilakukan ya. Biasanya di beberapa perusahaan network marketing itu ada tuh kurikulum 3 hari pertama seorang yang baru kita rekrut ya. Nah ini menggantikan itulah ya. Walaupun mungkin teman-teman ada yang udah lebih dari 3 hari, bahkan ini penting juga untuk teman-teman yang sudah tahunan ya, yang sudah senior. Kadang-kadang kita perlu nge-refresh lagi ya. Beberapa teman mungkin mendengarkan kemarin siapa Pak Samsumadiin ya cerita bagaimana abangku bisa menyala terus bisnisnya. Nah, sama ya setiap orang menjalankan bisnis ini, apalagi kalau yang sudah lebih dari 1 tahun, pasti mengalami apa yang disebut up and down ya. Nah, tinggal bagaimana ketika down kita cepat-cepat up ya, jangan terlalu lama ya. Contoh-contoh ya, saya nggak satu grup nih sama Mbak Sinta ya, tapi nanti Mbak Sinta bisa sharing saya berapa kali colek Mbak Sinta gitu ya. Karena saya lihat beliau punya potensi, terus kayaknya kita udah sempet tuh nangis-nangis bareng lah ya di cruise gitu ya. Jadi udah kayak keluarga ya. Jadi ya udah kita saling menyemangati gitu teman-teman. Nah sama NDO ini juga bukan yang sempurna teman-teman, tapi kami berbagi lah. Jujur kalau dari slide-nya ya teman-teman kami belum bikin yang baru ya, tapi kalau dari perkembangan bisnis, perkembangan dari saya mengikuti beberapa training dari kantor, kemudian terakhir saya ikut Pak Niko, terus saya juga ikut Kak Riana gitu ya di Zoom, saya menyimpulkan bahwa bisnis AFC ini teman-teman seperti copywriting yang saya bagikan ke teman-teman. Jadi ini prolognya dulu ya sebelum nanti kita masuk ke slide. Ternyata bisnis AFC ini kalau teman-teman mau sukses itu dijalankan dengan 3 jalur ya. Nah, ini pendapat saya pribadi setelah mengikuti beberapa training ya. Jalur pertama adalah jalur langitan ya. Jalur langitan itu bagaimana kita melibatkan Tuhan, bagaimana kita melibatkan Allah ya.
itu bisa secara spiritual dan religius ya. Kalau secara spiritual, semua agama tuh sama ya teman-teman. Tapi kalau secara religius, setiap agama mempunyai tata cara masing-masing. Nah, misalnya saya Muslim, nanti teman-teman yang Muslim bisa menjadikan saya menjadi salah satu referensi ya, bukan satu-satunya referensi, karena banyak yang jauh lebih baik dari saya juga. Kalau yang teman-teman Katolik, Mbak Wani kan Katolik ya, itu nanti mungkin Mbak Wani bisa sharing. Tapi yang secara umumnya aja, kalau spiritual itu kan bisa untuk semua agama ya. Artinya bisnis AFC ini apalagi sudah mendengarkan juga apa yang sudah di-sharing oleh pemilik AFC yaitu Pak Ernest ya. Pak Ernest menyampaikan kan, AFC ini pemiliknya adalah Tuhan, komisarisnya adalah Tuhan dan beliau adalah Raja Sedekah. Nah, itu tuh gambaran spiritual tuh begitu. Ya, spiritual itu berbuat baik kepada Tuhan yang menciptakan kita dan juga berbuat baik kepada sesama manusia. Jadi kalau di bisnis ini gitu, kita hurting, kita menyakiti Tuhan yang menciptakan kita, atau kita juga menyakiti makhluk Tuhan yang menciptakan kita, berarti ada yang perlu diberesin dari diri kita, ya. Dan karena kitanya Mbak ini ya nggak sempurna, udah pasti ya termasuk saya sengaja ataupun tidak sengaja ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Maka kalau untuk sesama manusia kita menurut saya sih ya lebih mudahlah memaafkan dan meminta maaf gitu ya. Dua-duanya ini kalau di dalam hubungan sesama manusia itu levelnya tuh tinggi teman-teman ya. Jadi memaafkan dan dimaafkan. Karena kalau bisnis mau sukses, saya alhamdulillah jadi pengusaha sejak tahun 2010 ya. Satu-satunya cara ini dari pengalaman saya ya, dari 2010 ini udah 2024, alhamdulillah konsultan kami survive juga melewati pandemi bahkan mempunyai revenue yang sama besarnya itu nggak ada cara lain kalau teman-teman mau mengaca pada pengalaman kami yang lebih canggih kecuali pendekatan religius dan spiritual ya. Tadi saya baru ngobrol-ngobrol juga tuh sama Mbak Sinta setelah ketemu di GVP. Ya kadang-kadang kita perlu saling mengingatkan Mbak Sinta ini kurang positif apa gitu ya. Tapi saya sendiri sering banget ya memberikan tentang pentingnya pikiran positif, kata-kata positif. Tapi tadi saya cerita kalau saya justru terinspirasi dari seorang leader network marketing ketika dia menggunakan energi berkelimpahan. Ya, gampangnya aja teman-teman, kalau secara spiritual ya teman-teman itu mempunyai hubungan yang terbaik pada usia saat ini dengan Tuhan yang menciptakan teman-teman. Dan walaupun kita bukan manusia yang sempurna, tapi bagaimana teman-teman menciptakan hubungan terbaik gitu ya, sekuat tenaga kita, semampu kita dengan siapa aja. Kalau di HRD itu dulu disebutnya 360 degree ya. Jadi yang pertama adalah dengan leader kita di AFC. Nah, karena kita kan bukan saya dengan CE ini nggak sama ya. Saya dengan Ko Yohanes juga punya perbedaan. Jadi pastinya ada beberapa hal yang kita berbeda, terus kita mempunyai sudut pandang yang berbeda. Kadang-kadang misalnya hubungannya tegangannya tinggi gitu. Nah, gimana itu cepat-cepat kita cooling down, kita yakin bahwa leader kita mempunyai maksud yang baik ketika berbeda pendapat dengan kita gitu. Atau bahkan saya juga ada di fase-fase yang saya justru misalnya menjadi penengah antara beberapa busido gitu. Bukannya mereka berantem ya, tapi mereka mempunyai sudut pandang yang berbeda gitu. Jadi mungkin butuh saya untuk tenang, busido-busido tenang bahwa semuanya ini baik, semuanya sayang sama kita, hanya caranya aja berbeda-beda gitu ya. Nah, itu ke atas. Kemudian kalau 360 degree itu ke samping dengan sesama member ya. Misalnya saya tetap mendukung acaranya Ko Yohanes yang lagi bikin LOP Marathon. Kemudian di situ ada Ibu Kosma. Ibu Kosma itu kan sama dengan saya ya. Jadi bisa dibilang kita sama-sama member. Bagaimana kita menciptakan hubungan yang baik gitu ya. Walaupun kita nggak satu tim gitu ya. Terus di sini juga ada tim-tim lain yang tadi saya baru belajar. Ada Mas Pak Didi, kemudian ada siapa lagi nih? Ada Kak Anita, ada pengacara, Kak Jurista. Nah, bagaimana kita menciptakan hubungan baik dengan sesama member ya? Mungkin saya bukan mungkin, udah pasti saya mungkin pernah salah mengucapkan sesuatu yang bikin tersinggung atau ketika kita lagi kesel mungkin mengucapkannya bukannya tidak sengaja malahan sengaja. Nah, udah gimana itu di flatkan lagi, dienolkan lagi. Kemudian yang kita keluarkan hanyalah energi kebaikan atau keberlimpahan tadi yang tadi pagi saya sharing ya, atau energi kasih sayang. Terus satu lagi kepada tim ya. Kepada tim udah pasti juga kita kepalanya berbeda. Terus mungkin tim ini ada yang masih woles ya, sementara kita pengen lari gitu ya. Woles itu apa? Slow, masih slow. Eh
Jadi ya slow gitu ya. Saya kayak bikin acara seperti ini teman-teman. Kalau di Miracle tuh salah satu ketekunan saya bikin undangan di WA Group, saya colek-colek leadernya, saya lihat reaksinya belum banyak, saya japri-japri orang-orang yang pasti beberapa di sini udah merasakan japrian saya langsung gitu ya. Saya japri-japri juga nih kok namanya nggak didaftar-daftarkan ya. Kemudian H minus berapa jam udah saya buka Zoom ini lebih terbuka ke fast track dan luar biasa sambutannya di fast track ya. Jadi sebetulnya saya lagi ngajarin gimana sebenarnya teman-teman gak usah dicolek-colek. Karena kenapa? Yang mau sukses di bisnis ini kan teman-teman. Ya, bukan saya kan. Kalau saya kenapa ngejapri? Karena saya punya tanggung jawab teman-teman udah jadi satu komunitas bersama saya. Gimana caranya saya untuk ngajak teman-teman sukses. Tapi saya nggak bisa sendirian ya. Saya harus bekerja bersama teman-teman semua. Jadi mudah-mudahan setelah training ini, setelah acara hari ini, kita berbagi hari ini, teman-teman bisa punya self inisiatif gitu ya. Yang kita harus belajar itu apa? Evolution teman-teman ya. Evolution itu effortnya leadernya nggak seperti saya gitu ya. Saya bersyukur juga masih punya energi ya. Leader-leader di Miracle yang lain tuh suka bingung juga sama saya. Lo kok sabar banget sih gitu ya. Coba berapa puluh orang yang saya japri ya. Sehingga mereka mendaftarkan diri. Hello teman-teman, untuk sukses itu nggak perlu japrian Anis Rahmawati sebenarnya ya. Untuk sukses, teman-teman harus punya self starter ya. Nah, itu tadi secara spiritual. Kalau secara religius untuk yang Muslim saya berbagi sedikit ya. Saya lagi menjalankan dibimbing sama ustadz saya ya. Ada 3 akumulasi kebaikan yang saya mau sharing di sini ya. Yang pertama adalah kalau teman-teman mau sukses di AFC ya, beberapa teman-teman mungkin udah saya masukin ke grup, nggak ada Gimana? pilihan Oh, lain, ya nggak ada pilihan lain, cari apa yang solusinya dia. Oh, ya ada jadi orang saya yang di rumah lebih itu. bantu. Yang Oke, oke ya. saya nggak bisa nge-mute soalnya. Ya, nggak ada pilihan lain kecuali teman-teman menghidupkan malam. Dalam arti berdoa, sholat di sepertiga malam untuk pertama apa? Pertama saya belajar yang saya doakan itu justru bukan saya sendiri teman-teman, tapi yang saya doakan itu teman-teman dulu di AFC. Karena ketika kita mendoakan orang lain, udah pasti malaikat mendoakan kita. Baru setelah itu saya doakan diri saya untuk saya sukses di AFC ya. Kalau kita serius di AFC, untuk yang Muslim pasti mau bangun sepertiga malam. Ya, itu yang saya lagi latih. Ya, jadi saya bangun jam 3 pagi, saya kirim WA ke beberapa grup untuk kita bangun bareng. Karena itu juga yang saya latih di perusahaan saya. Dan saya melihat banyak perusahaan itu sukses. Kenapa? Karena sebetulnya dia bukan curi start ya. Karena dia berdoa di sepertiga malam. Di keyakinan kami, ya, sepertiga malam itu Allah turun langsung dan nanya, kamu mau berdoa apa sih nih? Saya mau kabulin. Masa teman-teman nggak mau bangun ya? Jadi berlatihlah bangun jam 3 pagi, kemudian berdoa. Itu satu. Yang kedua adalah kami ini lagi berlatih menjalankan puasa Daud ya, atau puasa sunnah ya. Jadi sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Dan ternyata jauh lebih nikmat. Tadinya itu kayak sesuatu hal yang tidak mungkin teman-teman. Tapi kami lagi berlatih itu. Dan kayaknya banyak kemudahan ya, termasuk juga merasa jauh lebih sehat ya. Saya juga kalau Pak Yusuf suami saya kan memang sudah transformasi ya, tapi saya lagi menemani anak saya Farah ya dan luar biasa perkembangannya setelah menjalankan 10 hari program berpuasa ini ya. Nanti Mbak Wani bisa sharing. Satu lagi yang saya lagi eh, kembangkan adalah sebenarnya lagi belajar membaca, menjalankan dan apa ya, mengamalkan Al-Qur'an. Dan yang paling penting sebenarnya ini di agama manapun termasuk kita belajar dari Pak Ernest kalau mau sukses di AFC atau menjadi pengusaha kita harus banyak bersedekah, teman-teman. Harus banyak berbagi ya. Jadi tidak untuk diri sendiri. Nah, ini saya baru cerita jalur langitan. Ini jalur ini jujur aja belum ada materinya, tapi saya cerita apa yang saya praktekin dan sekarang teman-teman bisa dengarkan ya, karena saya sering ngobrol Mbak Wani, kita kan berbeda keyakinan. Silakan Mbak Wani kembangkan sesuai keyakinan Mbak Wani ya. Mari kita dengarkan. Silakan Mbak Wani gantian sharing. Oke. Baik, Mbak Anis dan teman-teman, kalau dari saya ya, berbisnis di AFC ini memang buat saya jadi berkat ya, jadi saluran berkat. Mungkin teman-teman juga ada yang punya pengalaman yang sama ya. Eh, Tiba-tiba ada orang cari kita karena kondisi kesehatannya sudah sangat menurun gitu ya. Padahal waktu kita tawar-tawarin belum mau, giliran kondisi sudah sangat menurun,
dia mencari kita untuk jadi mengandalkan berharap dengan produk dari AFC ini bisa membantu pemulihan kesehatannya ya. Buat saya ini merupakan berkat ya, berkat dari Tuhan bahwa kita dipakai oleh Tuhan untuk jadi saluran orang lain untuk menjadi lebih sehat gitu sih. Itu salah satunya. Dan eh, saya juga jadi merasa, ini sharing aja ya, jadi merasa dengan mitra-mitra saya walaupun bukan yang direct sponsor itu jadi merasa lebih dekat ya. Eh, Juga kami mendoakan buat mitra-mitra kami yang sedang sedang menggunakan produk AFC itu untuk lebih sehat tentunya gitu ya. Jadi secara spiritual memang kalau saya jadi lebih dekat dengan Tuhan. Yang tadinya mungkin kita berdoanya hanya untuk eh, keluarga gitu ya, untuk orang lain terdekat saja. Kalau sekarang kita berdoa untuk lebih banyak orang, untuk khususnya untuk mitra-mitra AFC yang eh, sangat berharap untuk pemulihan kesehatannya untuk menjadi lebih sehat ataupun menjadi lebih sejahtera ya melalui AFC ini. Itu sih sharing dari saya. Saya berharap juga, saya pikir pasti teman-teman juga mengalami itu, gitu ya. Itu aja dari aku, Mbak Anis. Baik, Mbak Wani. Nah, ini karena kita adalah berbagi ya, teman-teman. Kami di sini bukan guru, hanya memang kami pengen kasih acara ini untuk yang baru, jadi tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian kalau yang sudah lama, jadi ini merefresh kembali. Boleh nggak tolong nanti mudah-mudahan saya janji banyak hadiah ya. Di Muslimpreneur ada 8 orang. Saya kasih satu hadiah deh ya. Nanti teman-teman silakan sharing sekarang apa yang teman-teman lakukan untuk sukses di AFC dari aspek spiritual. Silakan di chat ya. Nanti terakhir dari acara ini kita mau cari nih satu yang paling menyentuh hati kita lah ya, atau satu peserta yang paling aktif. Silakan ditulis ya, teman-teman, biar saya dengan Mbak Wani nggak kayak ngobrol sama tembok ya. Kalau teman-teman nggak on kamera nggak apa-apa, tapi teman-teman bisa chat. Apa sih yang sudah dilakukan atau kalau misalnya belum, apa yang akan dilakukan biar teman-teman lebih sukses lagi di AFC di jalur spiritual atau langitannya. Silakan teman-teman, kami tunggu ya. Pakai musik enak nih. Ya, boleh pakai musik Pak Yusuf sambil teman-teman nulis. Silakan ditulis apa yang teman-teman mau lakukan untuk sukses di AFC dari aspek spiritual. Silakan. Pilih musik. Ya, tulis di chat, Mbak. Silakan. Atau kalau mau sharing juga boleh. Yuk, tulis di chat yuk. Ayo, silakan. Kak Ulia luar biasa ya. Ini baru ketemu di Bandung. Terus Kak Jurista juga luar biasa, berdoanya sampai nangis ya, minta diampuni dosanya dan biar doanya dikabulkan. Kak Elvi Susanti belajar memulai puasa Daud, lebih banyak lagi bersedekah, semoga makin dikuatkan. Mbak Sinta berdoa pagi, klaim dan declare seperti CNI. Mbak Fitri berdoa, bersedekah, berpuasa. Kak Hotli sharing sambil jualan, target membantu seseorang sampai pulih, menemani mereka, cerita lebih banyak orang. Ya, ternyata banyak juga yang sudah mulai menjalankan puasa Daud ya. Ada lagi, silakan teman-teman. Jadi berkat buat banyak orang. Kak Inganta ini istri seorang pendeta ya. Kita ketemu di Cina kemarin ya. Kak Yulia menghidupkan malam, puasa Daud dan sedekah. Ayu siapa lagi? Ikhtiar bumi dan ikhtiar langit. Bismillah, Allah meridhoi. Tidak lupa minta doa restu orang tua, libatkan Allah. Nah,
Nih, Kak Sinta, doa pagi, klaim, declare, memaafkan orang dan meminta maaf. Dalam doa juga tambahkan puasa, red pagi biasanya. Kak Sahrul dari Pekanbaru nih. Untuk menjadi sukses di AFC, kita mendekatkan diri pada Allah, saling berbagi dengan sesama, sering meminta ampun pada Allah, dan berbagi cerita dan pengalaman kita tentang lain. Ayo, Julia izin salat dulu karena di Medan lagi waktunya besar ya. Kami Rock, ini sering closing dari jalur langit. Buat saya selama menjalani AFC, mengandalkan langit, merayu Allah, aku aja bacanya terharu ya. Bertaubat, sedekah, tahajud, memuliakan siapapun, khususnya orang tua, puasa sunnah, jalur langit 90%, jalur bumi 10%. Kak Christine, ini beberapa kali WA saya waktu itu ya, berdoa dan berbagi. Ya, luar biasa. Ada lagi yang mau sharing teman-teman? Aku mau sukses di AFC, aku mau jadi penolong buat orang-orang yang ekonomi ke bawah. Semoga Tuhan izinkan aku jadi penolong. Oke, luar biasa. Ya, nanti Mbak Wani boleh catat yang paling keren siapa. Nanti kita ngobrol berdua ya. Yang mau dikasih hadiah siapa? Nanti masih ada pertanyaan lagi. Ini Kamita, saya akan memulai dengan puasa Daud dan sholat di sepertiga malam dan berbagi. Luar biasa ya, Kamita ya. Nah, teman-teman, saya bacanya aja terharu ya. Tinggal tadi kan sebetulnya ikhtiarnya udah dijalanin. Nah, tinggal apa sih yang membedakan orang berhasil dan tidak berhasil? Kalau salah satu rahasianya ya, yang saya yakini adalah eh, kalau bahasa Islam itu hakul yakin pada kemampuan Tuhan yang menciptakan gitu. Kadang-kadang kita cuma melakukan itu semua berdoa, tapi itu doanya kayak lip service aja, ya. Nah, kenapa? Karena Tuhan itu mengabulkan apa yang ada di dalam hati kita. Hati kita tuh mempunyai 9 kali lipat kekuatan dibandingkan dari apa yang diucapkan. Ya, jadi mudah-mudahan sharing ini juga merefresh saya. Wah, berarti saya doanya kurang sungguh-sungguh. Jadi harus lebih sungguh-sungguh lagi gitu ya. Merayu Allahnya harus lebih sungguh-sungguh lagi gitu ya. Terima kasih ya teman-teman semua. Saya nggak nyangka ya, ternyata yang lagi latihan puasa Daud makin banyak. Nah, ini yang disebut dengan energi ya. Kalau ada sebuah film, ketika seseorang menolong orang lain, kemudian di lingkungan itu, di jam-jam itu, nanti akan terjadi orang itu menolong orang lain, orang itu menolong orang lain, orang itu menolong orang lain. Termasuk kalau kita lagi berikan energi negatif, itu menular teman-teman ya. Jadi ya, saya tadi jujur aja nggak nyangka ada beberapa nama yang saya baru kenal, ternyata beliau sedang menjalankan puasa Daud juga ya. Saya bersama komunitas juga lagi menjalankan, ternyata lebih banyak. Dan ini semoga menjadi penyemangat juga ya untuk teman-teman yang belum mulai ya. Oke, karena puasa itu sebenarnya juga obat, teman-teman. Orang-orang yang kanker dengan melakukan puasa 3 hari berturut-turut hanya minum air putih, itu sel kankernya akan mati dengan sendirinya. Ya, oke, ditambah subarasi dan utsukusi. Oke, itu adalah jalur langitan. Teman-teman nanti bisa mendalami di training-training lainnya. Saya bukan ustazah, Mbak Wani juga bukan pendeta, tapi setidaknya kami yang masih jadi murid ini kami sharing. Ya, ini kami One Day One Juice ya, luar biasa. Nah, sekarang kita akan cerita karena materinya itu kan kalau menurut Paniko materi yang ada itu NDO itu materi offline ya. Saya cerita sedikit tentang jalur online ya teman-teman ya sebelum kita nanti masuk ke materi. Sebetulnya jalur online juga ada di materi, tapi setidaknya kenapa sih jalur online ini jadi penting teman-teman? Sekarang teman-teman bisa mereview diri sendiri. Coba ya, misalnya nih misalnya, kenapa bisnisku nggak jalan di AFC? Jalur langitan saya jalanin tapi saya nggak hakul yakin. Misalnya ya, itu satu. Kedua, jalur online saya malu. Kadang iya, kadang tidak. Ya. Kemudian jalur offline. Jalur offline-nya, aduh apalagi ketemu orang. Nah, bagaimana berharap sukses ketika ketiga jalur ini dinilai nilainya belum 9, nilainya belum 10, terus teman-teman berharap sukses. Jadi nanti teman-teman bisa menilai dirinya sendiri ya. Coba kalau teman-teman misalnya mungkin saja eh, amalan langitan yang dilakukan mungkin sedikit, mungkin aja hanya sedekah ya, dan sedekahnya nggak besar, tapi hakul yakinnya mentok gitu. Jadi Allah itu, wih, dia yakin banget bahwa saya akan bantu. Karena kan Tuhan mengikuti persangkaan hambanya, dikabulkanlah doanya. Mungkin jalur offline-nya dia nggak banyak-banyak banget gitu, tapi dia lakukannya dengan hati ketika dia bertemu dengan orang. Kemudian jalur online-nya mungkin postingannya hanya sehari satu, tapi dia lakukan dengan hati dan seperti Kalisa sebelum mulai live dia berdoa dan terjadilah
Ya udah kalau Tuhan mau mengabulkan, mungkin teman-teman bisa aja baru melakukan satu kali udah dikabulin gitu teman-teman. Jadi ini silakan cek ke dalam diri sendiri nilai jalur online-nya tuh berapa gitu. Kan kan saya gini, saya mengamati Facebooknya teman-teman gitu. Ya, orang-orang yang saya colek tadi itu saya amatin ya, apa tuh online-nya tuh juga saya amati. Jalur langitannya tuh kadang-kadang saya ingetin, kadang-kadang saya masukin sekolahnya juga gitu sampai kayak begitu gitu. Terus ya kalau offline saya nggak bisa cek ya teman-teman ya, gitu. Nah, sekarang saya juga ngelihat ada orang yang semangat di online kok belum closing-closing. Ya udah cek and recheck. Sungguh-sungguh ya nggak di AFC ini. Sudah menyerahkan sepenuhnya nggak kepada Allah. Kenapa? Coba cek. Orang-orang yang sukses di AFC seperti misalnya siapa namanya? Herti Sitorus itu kan orang yang udah pasrah dengan hidupnya. Ya Allah, ya Tuhan, aku udah capek banget nih. Udahlah, kasih satu bisnis lah ya Tuhan yang aku tuh bisa sukses di sini. Dia tuh udah nggak tahu lagi mau melakukan apa. Jadi dia udah serahkan sepenuhnya AFC ini pada Tuhan. Kemudian yang kedua, Pak Budi ya, Pak Budi Darwin. Kenapa bisa sukses? Itu ternyata jawabannya tuh saya dapatnya dari teman saya di Achievement. Pak Budi itu sukses kenapa? Beliau ini kan kadang-kadang nggak bisa ikut semua roadshow-nya teman-teman. Tapi beliau adalah orang yang merawat dengan hati ibunda. Ya di agama apapun orang yang merawat dengan hati ibundanya nggak pakai marah-marah gitu ya. Kadang mungkin marah terpancing. Dan istrinya tuh nggak mau keluar kota. Kenapa? Karena ngerawat ibundanya Pak Budi. Nah mungkin rezekinya terbuka dari situ. Kenapa jadi 44 juta sehari? Ya kita nggak tahu Tuhan bukanya dari mana. Ya balik lagi sekarang saya mau cerita tentang online ya teman-teman. Kenapa online ini begitu penting setelah saya mengikuti training dari Pak Niko dari hasil riset yang beliau lakukan terhadap eh, apa namanya tuh? Jenderal-jenderalnya itu apa Pak Niko namanya? Ninja-ninjanya ya. Ternyata hampir 70% itu closingannya itu dari online teman-teman. Dan 70% itu dari mana? Kurang lebih ya. 33% atau sampai 35 itu berasal dari live. Jadi teman-teman nggak ada pilihan, teman-teman itu live. Saya suka lihat juga live saya kadang-kadang sedih juga ya. Yang nge-like belum banyak gitu. Tapi saya lihat yang nge-view makin lama makin banyak di Facebook. Dan itu saya nggak pakai optimasi. Jadi itu murni. Sekarang kalau yang nge-view itu bisa 400, bisa 600, bisa 300 tergantung konten saya. Tapi yang like masih belum banyak. Tapi setidaknya orang itu udah ngelihat lah ya teman-teman ya. Jadi live itu wajib dilakukan kalau teman-teman mau sukses di AFC. Sekarang aja Mbak Wani yang aduh aku bukan orang online ya Mbak Wani ini eh, apa jadi ratu trip itu dari offline teman-teman. Tapi kalau teman-teman udah masuk ke dalam training NDO kali ini yang di sini kita cerita tentang 3 jalur, nggak ada pilihan lain. Tuh saya lihat Mbak Lisa itu juga udah sering live tuh ya. Jadi teman-teman harus live di mana terserah mau di live Facebook, mau di TikTok, mau di IG bebas ya. Yang jelas Herti Sitorus saya lihat dengan mata kepala sendiri ketika di Turki beliau melakukan live dari bangun tidur sampai tidur lagi sehari 10 kali. Kadang-kadang tontonannya itu nggak ada keren-kerennya tapi beliau lakukan live. Nah sekarang silakan cek kepada diri teman-teman. Teman-teman lakukan live sehari berapa kali ya? Ada yang belum lakukan live, ya udah nggak usah heran kalau bisnisnya belum sukses ya. Udah nggak live terus melakukan amalan tapi nggak yakin. Jadi ya mungkin itu ini sebetulnya saya sendiri lagi nyari apa ya persoalan saya lagi di mana. Jadi saya sebetulnya lagi bicara dengan diri sendiri ini ya. Gitu teman-teman ya. Udahlah nggak live amalannya semuanya dilakukan tapi nggak aku yakin ya udah nggak heran gitu kalau Tuhan belum kasih sukses di sini ya. Jadi banyak yang harus diperbaiki dari diri kita teman-teman. Satu live, kedua adalah posting teman-teman. Dengan kesibukan saya ini saya lagi ya udahlah apalagi saya lagi habis belajar nih teman-teman dari Victoria Wong ya. Victoria Wong itu menyampaikan bahwa yang penting itu kualitas ya. Makanya buat saya sekarang itu sehari satu aja postingan. Jadi tadi saya pergi itu ini lihat jadwal saya ya. Jam 7 Zoom GVP, jam 8 Zoom kantor saya. Sebelumnya saya udah olahraga pagi juga ya. Terus ini sambil nyiapin masakan sehat karena saya lagi puasa sekeluarga, tapi makanannya kan lagi harus sehat ya, menghindari karbo dan gula. Jadi sambil mikirin itu, saya tadi datang ke silaturahim ke sahabat yang baru saya kenal di Bintaro, tipis-tipis saya prospek, saya udah kasih icip-icip, ya insya Allah saya yakin banget beliau akan jadi member saya gitu ya. Karena waktu itu dia udah nanya, apa sih Bunda? Gimana ya? Soalnya dengkulku sakit. Ya udah hari ini saya memberi jawaban, saya udah kasih contohnya. Nanti saya udah janji saya akan ngobrol-ngobrol dengan beliau. Terus saya ke dokter gigi.
karena gigi saya ada persoalan, terus saya ke sini gitu ya. Sambil di jalan saya posting di Facebook, di IG, di TikTok ya. Terus saya kelewat WA statusnya belum. Nah, itu tuh sibuknya udah kayak gitu teman-teman ya. Ya itu belum kayak Herti yang sehari 10 kali live gitu ya. Jadi nggak heran kan kalau dia mendapatkan 15 miliar dalam 2 tahun. Kenapa? Sehari 10 kali live dan dia dari awal AFC udah menyerahkan ini kepada Tuhan. Tinggal teman-teman cek. Kalau teman-teman lakukannya setengah-setengah, hasilnya setengah-setengah teman-teman. Dan saya tuh yang sering menyentuh teman-teman saya tuh gini. Kalau kita lakukannya setengah-setengah, apa kabar dengan orang-orang yang kita rekrut? Kan kita harus bertanggung jawab dong dengan orang-orang yang kita rekrut gitu ya. Nah, saya mau cerita perjalanan saya itu untuk survive di online itu sebenarnya udah luar biasa nih. Saya kemarin sharing sama teman-teman saya di achievement juga ya di konsultan saya. Pertama, waktu itu kami pernah training dengan Dewa Eka Prayogo yang ikut training sih Mbak Diva ya. Cuma ada satu kalimat ya yang mudah-mudahan ini menginspirasi teman-teman semua di sini. Intinya gini, go digital or die ya. Jadi Anda mau mati atau mau hidup bisnis Anda? Pilihannya Anda harus masuk ke online. Gitu. Itu kata Dewa Eka Prayogo sebelum dia dihujat karena menikah lagi. Ya itu dulu dia lagi keren-kerennya lah. Tapi sampai sekarang kata-katanya itu mungkin trainingnya banyak kata-kata, tapi saya cuma ingat itu. Kamu mau mati di dalam bisnis atau kamu go digital? Karena konsultan saya juga harus sudah go digital, teman-teman. Ya, jadi itu satu. Kemudian yang kedua, saya pernah ikut konsultan namanya Titik Terang. Saya bayar websitenya ya kurang lebih. Kalau saya cerita ini maksudnya gini, sebenarnya saya aja loh yang belum sukses di online aja saya udah melakukan segala cara gitu ya. Tapi teman-teman nggak perlu pakai uang. Ini kebetulan saya ada gitu ya. Jadi saya waktu itu bayar websitenya sekitar 6,5 juta. Kita hubungan kerjanya setahun apa 2 tahun. Kemudian iklannya 1 juta waktu itu ya. Begitu diiklanin hari pertama 30 orang WA saya ya. Nah, terus saya jawab-jawab sampai saya mikir ya Allah hari-hari saya tuh cuma ngejawab-jawab WA doang gitu ya. Langsung waktu itu saya minta tolong Mbak Elisa yang saya lihat tuh dia berjuangnya luar biasa di Jogja. Saya minta tolong Mbak Elisa sama Mbak Mona. Dan kita ada closingan kita bagi-bagi di situ ya walaupun belum banyak ya. Nanti saya ceritakan ternyata kalau teman-teman mau sukses di AFC kita nggak bisa closingnya tuh dari chat teman-teman. Nggak bisa dari WA. Kenapa harganya tidak murah? Kalau lewat online ya. Kenapa itu ilmu baru saya dapat 3 hari yang lalu. Saya baginya sekarang. Jadi waktu saya ngechat-ngechat itu ada yang closing, ada yang sampai sekarang masih beli lebih dari diamond teman-teman, tapi belum mau ketemu. Setiap saya ke Bandung saya colek-colek dia belum mau ketemu, ketemu di Zoom juga belum mau ya, tapi dia masih membeli terus ya. Kita harus closing melalui telepon. Itu ilmunya baru saya dapetin hari Sabtu kemarin ya. Nah, kemudian si Titik Terang ini mungkin ngelayanin banyak perusahaan. Jadi intinya kalau kita ajak meeting kita kayak ngejar-ngejar gitu ya. Jadi intinya aduh saya nyari lagi. Terus waktu itu Ci Eni bilang, Nis ini ada nih. Saya lupa ya namanya Pak Abdul kalau nggak salah. Ini keren banget nih. Suka membantu orang-orang AFC ini dia pengalamannya. Ini aku beli 1 tahun. Ci Eni ngeluarin 20 juta teman-teman. Saya ngeluarin 6 juta dan apa kabar? Apa kabar dia kabur teman-teman. Dari yang saya kejar-kejar sampai akhirnya sudahlah saya ikhlasin lah ya. Capek juga saya. Akhirnya Mbak Mona penasaran sini Bu, saya ngejar lama-lama Mbak Mona juga udah deh kayaknya capek juga ya. Ternyata dia kerjanya itu teman-teman, menipu orang-orang AFC. ini kena banyak tuh ya. Syukurlah saya masih bersyukur kenanya cuma 2 bulan ya. Kemudian ketiga, kemarin saya baru pakai konsultan yang keren banget gitu dan saya mengeluarkannya saya nggak mau sebut angkanya lah ya. Dengan itu Mbak Mona dengan cara kerjanya yang rapi itu Mbak Mona udah bilang wah Bu Anies Bu Sido nih ya karena cara kerjanya rapi iklannya sebelum ditayangin aja teman-teman itu di riset dulu pokoknya keren banget orang bikin apa ya ada tim khusus juga untuk saya tuh udah nggak usah upload juga ya udah dioptimasi dan lain-lain ya. Terus sebulan pertama Mbak Mona menunggu orang WA coba ya seperti menunggu orang melahirkan maksudnya lama banget nggak ada orang ngechat gitu ya. Sementara saya udah ngeluarin banyak ya. Sementara saya lagi umroh ya. Terus ketika umroh udah sekali umroh saya langsung tanya Mbak Mona boleh nggak? Ini saya turun tangan sendiri karena saya harus turun tangan ada persoalan apa. Saya handle turun tangan terus saya bilang sama konsultannya, halo tolong waktu itu di Titik Terang pakai iklannya ini buat belajar juga ya teman-teman. Iklannya adalah Asanti. Coba iklannya diganti Asanti. Iklan itu sebelumnya tentang diabetes sudah di riset tapi ternyata kan nggak menghasilkan. Udah coba diganti Asanti. Begitu diganti Asanti teman-teman yang mau WA saya sehari 5 orang dan itu rata-rata
mata laki-laki dan laki-lakinya entah kenapa adalah laki-laki nakal, teman-teman. Itu terjadi 5 hari. Maksudnya saya mau cerita gimana perjuangan saya untuk survive di online ya. Tapi ada orang yang belum ngapa-ngapain di online langsung sukses. Ada. Seperti saya belum belum pengen bisnis di AFC ini, tiba-tiba saya dapat Karyana dan Pome. Itu ada. Cuma di online ini saya perjuangannya kalau uang udah banyak saya keluarin dan usaha juga udah banyak gitu ya. Terus saya bilang, aduh ini saya lagi umroh, kenapa nih cowok-cowok nakal? Saya bilang gitu. Terus sampai saya bilang gini, udah kamu bilang aja, minta perempuan aja. Jadi iklannya hanya perempuan. Akhirnya iklannya perempuan teman-teman. Dan alhamdulillah closing 2 kali. Tapi nggak nutup biaya saya. Sampai akhirnya saya, wah, saya lihat ada iklannya Victoria Wong. Coba ya, saya masih semangat aja. Wah ini ilmunya Victoria Wong beda nih. Kalau teman-teman lihat Facebook saya itu sehari 3 kali itu ada yang, jadi saya di Mekah itu yang ngurusin mengupload tuh ada, yang nge-like juga ada, udah enak banget sebenarnya. Saya pikir gini, di level saya udah punya perusahaan, nggak apa-apa lah, saya keluarin uang lebih banyak, gue nggak usah capek-capek banget, asal jalannya bener nggak apa-apa gitu ya, asal menghasilkan. Tapi ternyata 2 bulan ini jauh panggang daripada api lah ya, ketemulah Victoria Wong, saya lihat nih, wih keren nih ilmunya. Apalagi dia bilang begini, eh winning content mastery, eh intinya pokoknya ujung-ujungnya hasilkan cuan. Nah, saya udah 2 bulan ngeluarin cuan cukup banyak kan. Saya nggak minta uang sama suami, Bismillah, saya join aja training itu. Saya join offline, dianterin suami saya, terus baru H-1 tuh ngaku saya ikut training ini. Terus, wah ini kayaknya saya harus beli lagi nih private consultation-nya. Kenapa? Ilmunya konsultan saya yang satu dengan ilmunya online yang ini tuh utara dan selatan, teman-teman. Kalau si Anis Rahmawati itu bilang, Pak, caranya jangan begini, Anda jangan optimasi, jangan nyuntik, like, dan lain-lain. Apa yang dia dengar dari Anies ya? Akhirnya saya beli, saya datengin Victoria Wong ke kantor, terus dia sharing. Nah, ini akhirnya terjadilah perbedaan, makanya saya lagi nge-freeze. Kadang-kadang kita belajar jadi pusing juga, harus gue harus ngapain gitu ya. Tapi saya terus bersemangat, teman-teman. Yang jelas, jangan pernah mau nyuntik nyuntik follower ya, karena itu menjadi sakit IG-nya. Saya lagi mau bikin IG baru, jadi saya udah kayak begitu aja nggak patah semangat, teman-teman. Ya, kayaknya sebelum IG baru itu nanti saya buat, saya kayaknya harus sholat sepertiga malam. Terus ya Allah, saya harus gitu. Tolonglah bikin IG saya ini. Nggak usah lama-lama lah. Saya udah ngeluarin banyak nih, ya Allah ya. Tolong lebih cepat gitu suksesnya. Itu teman-teman yang saya mau ceritain dari jalur online saya. Tapi sebenarnya saya tuh nggak ngeluarin uang dari mana? Dari Facebook. Ya, karena Facebook saya dulu saya pernah, kan saya pernah bikin satu buku judulnya Kado Terindah dari Langit, dan buku itu saya tulis ketika saya mendampingi kakak saya sakit kanker paru stadium 4 ya. Dari mulai sakitnya sampai meninggal itu kurang lebih hanya 3 bulan. Setiap apa ya? Setiap saya dapat pelajaran tuh saya tulis di Facebook tersebut karena banyak hal-hal tak terduga yang terjadi ya, teman-temannya menolong luar biasa ya. Terus kakak saya juga banyak dapat keajaiban, tiba-tiba rasa sakitnya hilang gitu ketika ikhlas. Ya udah saya tulis buku itu tuh dari catatan-catatan saya di Facebook. Jadi saya mikir kenapa sih saya lebih sering closing dari Facebook, karena Facebook saya tuh dulu pernah jadi referensi orang gitu ya. Orang itu jadi belajar ikhlas, belajar tentang bagaimana orang sakit itu harus ngapain sih, kok harus bersyukur. Itu dari Facebook saya ya. Salah satunya adalah Mbak Mona, itu orang yang tidak saya kenal dan beliau saat ini sudah jadi Toreda dan jadi leader juga di Miracle ya. Itu saya dapat tanpa iklan. Tanpa iklan tiba-tiba dia yang datang loh ke saya. Jadi dia yang nanya, Assalamualaikum Ibu Anis. Entah kenapa saya nggak pernah baca inbox, saya baca Waalaikumsalam. Terus dia kayaknya mau ngobrol tentang achievement. Ya udah besok ketemuan aja, saya bilang. Saya di kepala saya mau closingin dia AFC, dia di kepalanya mau ngebantu konsultan saya. Tapi singkat kata akhirnya ya teman-teman tahu sendiri Mbak Muna ya, itu tanpa iklan. Jadi Tuhan adil. Jadi gini, kalau saya udah ngeluarin uang banyak yang tadi saya ceritain, belajar ikhlas teman-teman. Karena memang uang itu harus dikeluarin ya. Memang mungkin si konsultan-konsultan itu butuh uang dari saya gitu. Jadi jangan terlalu, tadi kan saya juga agak ngomel-ngomel waktu ditipu itu ya 6 juta. Ini 20 juta. Udah yang kayak gitu nipu-nipu kayak gitu tuh jangan lama-lama ngomel-ngomelnya gitu teman-teman. Kalau itu yang tadi pagi saya bilang lah, energi berkelimpahan itu harus ada di dalam diri kita. Kalau diambil ya sudah, sana sana ambil ya. Mungkin dia perlu uang dari saya nanti insya Allah saya yakin banget lah Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Nah itu saya cerita bagaimana jalur online saya sampai saat ini yang lebih banyak closing itu dari Facebook teman-teman. Saya lagi belajar gimana TikTok saya bisa survive, dari IG mah nanti aja lah ya. Seperti itu teman-teman semua, dan kalau dari WA status saya tuh sering banget closing. Kenapa? Karena saya ganti ini. Jadi
Saya itu kalau pagi itu WA status saya ganti ya. Terus setelah itu ini mudah-mudahan bisa ditiru teman-teman ya. Jadi saya kan posisi masih di atas sajadah kan pagi menghidupkan malam dan pagi. Saya ganti WA status, kemudian saya colekin 10 orang yang lagi ganti status. Halo, assalamualaikum atau amin kalau dia lagi berdoa atau cuma senyuman ya. Itu nggak akan lama orang itu akan jawab WA status saya. Nggak akan lama. Dan tiba-tiba saya pernah closing dari Zimbabwe teman-teman ya. Itu tuh semudah itu, tapi gara-gara saya belajar yang tadi ngeluarin uang, itu saya WA status ini udah hampir berapa lama tuh nggak bisa di pagi hari gitu. Rata-rata jadi siang lagi. Jadi ini saya mau lagi beresin lagi gimana saya tuh WA statusnya pagi hari. Karena ya itu amalan pagi hari dari 2/3 malam itu cukup banyak sih teman-teman sampai jalan pagi dan lain-lain ya. Saya mau lagi beresin time management saya harus rapih teman-teman. Sekarang gini, teman-teman aja yang dulunya jadi karyawan sukses. Nah, saya mau bilang, kalau Anda mau sukses di AFC, itu Anda harus kerja dari 2/3 malam tuh ya. Seperti itu. Oke, saya kembalikan ke Mbak Wani. Silakan nih, Mbak Wani udah keren juga nih jalur online-nya. Silakan, Mbak Wani. Makasih Mbak Anis, seru banget yang dengerin Mbak Anis ya. Mbak Anis kalau udah cerita, seneng aja dengerinnya. Nggak habis-habis, nggak bosen, tapi ya Mbak selalu berbeda gitu. Thank you sudah menginspirasi. Mbak Anis ngomong-ngomong yang join udah 650 orang loh Mbak Anis. Ada Cieni juga di sini. Ah, si Eni, oke Selamat datang makasih. teman-teman yang baru bergabung ya. Oke, baik. Kalau dari saya mau sharing terkait dengan sosial media ini. Terus terang aja di awal-awal justru saya nggak mau pakai sosial media gitu. Jadi saya mau menyembunyikan sebenarnya ya, mau menyebut karena background saya tadinya adalah seorang karyawan gitu. Nah, di sosial media saya kebanyakan adalah relasi-relasi kerja saya gitu, yang notabene eh, apa ya udah banyak banyak yang udah di senior level gitu ya udah di senior management level gitu jadi saya waktu itu masih gengsi gitu sebenarnya ya masuk ke bisnis ini gitu jadi saya memang kebanyakan dulu offline teman-teman dan buat saya ke sosial media kok narsis banget sih ya. Kita pasang-pasang foto-foto kita gitu saya orang itu sebenarnya bukan orang yang seneng apa ya memunculkan wajah-wajah saya gitu membuka membuka saya apa ke khalayak bahwa ini aktivitas saya seperti ini saya nggak suka yang seperti itu gitu buat saya justru membuat saya ngerasa aku malu gitu loh kok kenapa harus ketahuan ya aku lagi melakukan ini lagi pergi ke sana lagi pergi ke sini buat saya itu justru malu gitu ya jadi saya waktu itu awal-awal memang secara offline gitu nah ya memang puji Tuhan karena sedikit-sedikit saya tahu ya ilmu ilmu prospecting dan lain-lainnya karena background saya waktu itu kan saya mensupport tim sales ya jadi saya uh, tahulah gimana teman-teman di salesnya asuransi itu melakukan bisnisnya melakukan aktivitas salesnya gitu. Nah tapi lambat laun ya, teman-teman ya uh, uh, jadi satu saat itu waktu itu saya sempat posting gitu ya di sosial media. Tiba-tiba saya ingat waktu itu bulan Juni tahun 2021, tiba-tiba tuh saya dapat WA. Saya dapat WA itu dari mantan direktur saya. Dia bilang, Wani, saya boleh telepon nggak? Gitu. Wah, saya waktu itu pada saat dia bilang, saya boleh telepon nggak? Saya deg-degan ya. Karena saya udah resign, saya pikir saya masih ada tentang kerjaan apa ya, saya pikir gitu. Saya udah exit permitnya udah beres gitu. Jadi akhirnya, oke Bu, saya yang telepon aja gitu. Pada saya telepon, dia bilang gini, wah ini lu sombong ya. Eh, gua, gua, ini loh, apa namanya? Dia bilang, eh, gua ngerasa, pokoknya intinya dia merasa aku tuh nyuekin dia gitu. Hah, kenapa ya kok tiba-tiba ngomong begitu Ibu? Lu kok nggak cerita-cerita ke gue? Cerita apa, Bu? Itu yang lo jual. Hah, jualan saya, jualan apa gitu. Ternyata dia waktu itu pas ngelihat lagi ada postingan saya yang terkait sama produk gitu ya. Jadi saya waktu itu postingnya tuh nggak yang open gitu loh. Terkait sama produk, pokoknya dia pernah melihat saya ada posting mungkin Subarasi atau Utsukushi gitu. Nah, dari situlah saya bilang, oh ternyata asik juga ya tanpa saya harus nawar-nawarin orang lain justru melihat saya punya postingan orang lain tertarik begitu. Dari situlah saya mulai membuka diri teman-teman dan juga kalau kita offline terus ya itu kita kita kan kerja kita di bidang networking ya teman-teman. Networking itu modal utamanya apa? Data nama, ya enggak? Nah, data nama itu lama-lama habis kalau yang offline offline saya udah bikin data nama
lama-lama makin makin lambat. Saya berpikir siapa lagi itu makin lambat gitu. Nah, ternyata kalau dengan online ini adalah membantu untuk kita mendapatkan atau meningkatkan data nama tersebut gitu. Jadi bukan untuk direct sales ya kalau online. Dengan online itu bukan tujuannya kita langsung terjadi penjualan di sana. Kalaupun terjadi penjualan itu it's very good gitu ya. Tapi awalnya adalah sebenarnya itu untuk mendapatkan eh, data nama gitu ya. Ya, kalau mendapatkan pertemanan dari yang cold prospect menjadi hot prospect itu adanya di online itu teman-teman. Nah, terus juga dengan online itu dengan mengaktifkan sosial media ya tepatnya ya, dengan mengaktifkan sosial media secara nggak langsung kita tuh juga membranding kita punya profile gitu ya. Nah, sekarang udah saya udah di dunia maya ini sudah semua teman-teman saya sudah tahu kalau Wani itu udah AFC. Di mana-mana Wani pokoknya udah AFC. Sekarang gitu. Tadinya mereka nggak ngerti, kok Wani bisa dapet trip gitu-gitu ya. Oh, teman-teman saya di industri asuransi itu bingung. Wani lo kok bisa dapet trip gitu-gitu kan kalau di asuransi itu trip itu target trip itu mahal gitu. Gila lu bisa dapet trip yang gitu-gitulah pokoknya komentar-komentar mereka. Nah, sekarang dipikirnya saya kerja jadi agen asuransi atau apa karena mereka taunya saya di insurance karena 26 tahun kerjaan saya dari awal saya lulus kuliah cuma di bank 1 tahun, di kontraktor 1 tahun, selanjutnya insurance gitu ya. Nah, jadi mereka taunya saya di insurance gitu teman-teman. Jadi di sini bisa untuk membranding kita punya profile gitu ya. Dan saya merasa bersyukur. Saya nggak perlu keluar-keluar banyak-banyak gitu karena mereka udah tahu kalau mau cari SOP dan Utsukushi ke Wani gitu. Sekarang tuh seperti itu ya. Pentingnya kita membranding kita punya profile. Nah, buat saya sosial media ini juga eh, mungkin teman-teman juga merasakan ya. Pernah nggak ada yang ngerasa down, ngerasa aduh, udahlah capek gitu. Pasti pasti ada ya teman-teman di sini ya. Gitu. Nah, saya juga begitu, teman-teman. Saya juga manusia biasa. Kadang-kadang saya merasa, aduh, kok nggak ada closing nih gitu. Padahal kita sudah berusaha. Terus kita mulai mulai nih mepet-mepet nih, mulai mojok nih, mulai menyendiri nih, ya nggak? Pernah kan begitu ya? Nah, ternyata ya apa yang menggerakkan saya untuk gerak lagi? Saya posting apa aja pokoknya terkait AFC saya posting. Itu ternyata ya eh, ini pengalaman saya ya. Itu semesta tuh ternyata semesta tuh mendukung gitu loh. Kalau saya udah melakukan posting itu semesta mendukung. Saya sampai cerita ke suami saya, "Pak, kenapa ya kalau habis merasa down gitu terus aku posting terus ada tuh closing seperti itu loh teman-teman. Nah, itu yang akhirnya memicu saya untuk sekarang saya lebih rajin posting. Mbak Anis mungkin yang paling capek ngingetin saya untuk saya aktif di sosial media gitu ya awal-awalnya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, tapi saya menyadari memang saya belum maksimal benar di sosial media. Saya orangnya ya apa ya pengennya tuh perfect apa-apa mau dipelajarin dulu, mau dibenerin, mau dirapiin, baru berani munculin yang kayak gitu-gitu. Terlalu banyak berpikir sebenarnya itu nggak perlu ya teman-teman ya. Pas saya udah mengenal TikTok, saya ngelihat oh gitu-gitu aja nggak apa-apa kok diposting sebenarnya gitu. Itu sih kira-kiranya pengalaman saya dari sisi sosial media. Jadi sosial media ini yang paling utama kalau buat saya adalah membantu saya untuk menambah data nama gitu. Karena kalau saya offline terus yang harus saya kunjungi lama-lama habis juga gitu ya. Jadi dengan sosial media pertemanan kita bertambah karena jangan lupa bisnis kita ada di bisnis networking, bisnis per orang ngumpulin orang sebenarnya kan jaringan tuh orang semua gitu ya. Itu yang paling utama teman-teman. Itu aja sih dari aku. Mungkin nanti ada teman-teman yang lain yang mau sharing. Ya, teman-teman ada satu orang mungkin yang mau sharing tentang jalur online-nya. Setelah itu nanti kita masuk ke materi berikutnya. Silahkan, karena kan kita bukan master online juga gitu, tapi kami mau berbagi. Ada yang mau sharing? Ya benar nih Kak Sinta Silakan. nih. Nunggu perfect malah nggak jadi-jadi ya Kak Sinta ya. Ya. Siapa yang mau sharing? Kak Jurista kah? Soalnya yang paling paling siap gitu, ready wajahnya. Silakan Kak, luar biasa loh ini pengacara kondang. Silakan Kak. Makasih Kak Anis, Kak Wani. Aku mungkin sharing bukan apa ya, cuman berbagi sedikit aja lah sebenarnya. Apa yang dikatakan Kak Anis dan Kak Wani itu benar. Sebenarnya saya juga di sini baru bergabung
beruntung sih sebenarnya ya. Awalnya saya user udah setahun yang lalu. Karena saya ada banyak sekali sakit, khususnya tiroid yang sudah diangkat di leher sebelah kiri. Di situ saya sempat ngedrop karena rasa-rasanya bolak-balik berobat rumah sakit itu nggak memberikan solusi, malah memang tubuhku ini sudah gudang obat lah dibilang, dulu sempat udah mengalami gudang obat gitu. Jadi yang bikinnya buat aku semangat, tapi aku eh, sempat titik terendah, ada istilah titik terendah di mana aku udah pasrah, ya Tuhan terserah mulai apa yang terjadi gitu. Cuman aku di sini aku bertemu AFC itu ya melalui Kak Gloria ya. Ada di situ dia menyemangati aku, kakak harus bisa, kakak harus sehat, kakak harus sembuh apapun terjadi katanya. Oke, gini aja deh. Awalnya memang benar. Saya bilang mahal. Kakak sehat aja dulu. Usaha aja dulu kakak sehat. Oke, siap. Nah, dari setelah saya pakai itu kan, saya buktikan ke diri saya bahwa AFC itu memang sangat banyak membantu. Nah, jadi memang sakit saya itu saya sebutkan ya, ini tiroid diangkat satu, udah dioperasi. Kedua, saraf tegang di leher karena sering di depan laptop, kalau kita biasa kan bikin bikin ada namanya gugatan itu bisa sampai saya 8 jam di depan laptop itu bisa. Ternyata salah, kita harus ada pergerakan beberapa menit, di sini leher kita tegang. Sampai saya harus disuruh suntik di leher. Dan aku nggak mau karena bisa berpengaruh ke saraf. Tiga, sakit saya itu ada saraf kejepit sebelah kiri. Pernah jatuh, nah dan akibat jatuh tuh saya mengalami skoliyosis sebelah kiri. Jadi ada saraf kejepit. Kemudian saya juga ada asam lambung. Ketiga, saya ada operasi anak ketiga sesar, itu kantong kemih sobek. Saya bilang itu sebenarnya malpraktek ya. Nah, kantong kemih sobek dan itu mengalami luka di dalam. Jadi kalau saya buang air kecil itu perih dan pedih gitu loh. Dan di situ saya harus banyak konsumsi obat-obatan antibiotik untuk menghilangkan rasa sakit, tapi nggak menghilangkan juga sakitnya. Karena memang udah luka di dalam. Karena memang saya operasi sesar 3 kali, tapi yang ketiga itu koyak kantong kemih. Jadi luar biasa di badanku ini sobek-sobeknya terlalu banyak, baik di operasi, di tulang, di saraf. Dan aku dikasih memang obat selama di sini rumah sakit yang besar juga ya. Saya bilang rumah sakit besar, obat saraf itu ternyata enggak, karena mungkin udah terlampau banyak obat. Jadi antibodi saya itu menurun. Obat yang dimakan nggak mempan. Nah, saya ketemu AFC ini, saya konsumsi, dan awal saya pakai konsumsi satu paket itu luar biasa ya, 14 hari dua. Pokoknya saya nurut aja apa yang kata Gloria, pakai 2 pagi 2 malam, 2 pagi 2 malam. Habis tuh, aduh gimana nih ya Gloria, aku nggak punya uang lagi beli. Tenang, karena kakak saudara saya buka jelas aja, saya ngutang. Karena memang di pengajar ini nggak setiap hari saya dapat kasus. Siapa yang mau dikasusin tiap hari ya, dan kakak semua ya. Akhirnya udah, karena kakak saudara saya bantu. Puji Tuhannya setelah saya konsumsi saya sehat. Saya jalankan tuh bisnis. Kak, gimana nih jelaskannya, aku nggak ngerti. Tenang kak, aku akan bimbing kamu, memang gitu kan. Jadi saya belajar, dan di sini juga saya itu sama sekali nggak ngerti sama sekali kayak gimana pengacara berbisnis tentang kesehatan gitu. Dari mana jalannya nggak nyambung gitu loh. Taunya saya bisa saya itu biasanya memeriksa orang gitu, tapi by data ya, kasus apa ini gampang. Tapi untuk meyakinkan orang ini saya nih, saya pakai ini loh. Sampai sekarang tuh puji Tuhannya saya masih banyak ditolak. Walaupun saya pengacara bisa menangani kasus, tapi belum tentu bisa menangani orang supaya mau mengikuti saya untuk di AFC. Tapi saya nggak kalah malu-malu. Saya jalankan, saya tetap komitmen. Walaupun yang seperti saya lakukan, saya IG saya pasang, Facebook saya pasang, WA saya pasang, terus kadang-kadang saya live, ya puji Tuhan ya belum ada pun yang nanya gitu. Tapi aku komitmen pasti akan ada satu orang yang nanya gitu. Walaupun seperti kata Kak Anies bilang tadi, ada juga yang ketemu cowok yang nakal pula. Aduh, gawat deh. Aku sakit gini, tapi kita curhat dulu. Waduh, curhatnya udah menuju yang negatif. Aduh, Tuhan tolong saya. Saya membantu bukan mau curhat yang negatif. Akhirnya, wah ini nggak benar.
siap putus karena ini udah gak benar. Nah saya juga pernah ditipu loh, Kak Ani sama Kak Wani, teman-teman saya udah pernah ditipu. Tapi saya bilang Tuhan, uang segitu memang saya perlu gitu. Kalau saya bilang ini udah lumayan dah, kalau saya bisa beli ya safir gitu ya. Tapi kok saya ditipu ya Tuhan, saya nangis nangis. Ya sudahlah Tuhan, mungkin orang tuh lagi butuh gitu loh. Tapi saya tetap saya bangkit. Nah di sini saya terus di AFC ini aku terus semangat dan semangatnya gini. Aku tawarin juga nih lagi nangani kasus sih kalau di Polres nih. Aku bawa selebaran nih flyer. Ini buat kesehatan karena ada yang buat batuk-batuk. Oh iya ya, ya kasih jelaskan. Tapi mereka belum mau join gitu. Ya Tuhan, apa yang salah ya sama saya ya? Saya juga doa juga, Tuhan tolonglah saya. Saya juga berusaha juga sedekah juga. Tapi memang di sinilah kita proses, kita diproses dan proses gitu loh. Di dalam proses ini kamu sabar enggak? Kamu tetap enggak? Kamu kuat enggak gitu loh. Tapi pada seperti Kak Wali bilang, pada saat kita titik terendah, kita doa closing loh. Dan itu benar gitu. Pokoknya di sini jangan patah semangat. Semangatlah terus. Memang kita nabur sama ibarat menanam ya. Kita tanam jagung nggak langsung tumbuh hari itu toh. Ya proses dulu mungkin ada akarnya, mulai nanti batangan, nanti dia bertumbuh. Tapi kita nggak tahu di mana tumbuhnya. Bisa jadi ada yang mungkin kayak si Gloria tuh ada yang ke Papua, ada yang ke sana tuh wah luar biasa. Jadi kita memang selalu duplikasi kepada kakak-kakak apa misalnya kakak-kakak yang kita leader kita mereka kok bisa kenapa kita enggak karena prinsip gini dia kan makan nasi jadi juga sama-sama makan nasi ya kayak gitu kan dia kan mungkin puasa ya kita coba kita mengapa nggak kita lakukan kita puasa ya kalau yang mungkin ada yang Kristen juga bisa ya bernasar gitu asal kuat ya jangan sampai tengah jalan nggak jadi gitu memang itu harus keyakinan kita, iman kita itu di dalam doa dan kita imani dan kita lakukan. Jangan iman tapi nggak ada perbuatan ya sama juga bohong. Apapun kita lakukan kita harus selalu mengandalkan Tuhan di sini dan kita berbuat gitu apa yang bisa kita lakukan. Memang di sini juga apa namanya sedekah itu memang nggak banyak ya tapi satu biji aja. Pernah saya lakukan gitu cuma satu begini. Aduh Tuhan, jadi gitu loh orang itu closing gitu loh wah luar biasa ya nah dalam hal ini jadi kalau saya memang sedekah berarti saya harus berjuang untuk punya barangnya dong di rumah untuk saya yang bisa saya sedekahkan ya Tuhan ini memang jatah sedekah harus saya bagi gitu loh yang saya harus bagi jadi di sini memang jalur langitnya dibutuhkan perbuatan secara apanya kemanusiaannya juga dibutuhkan dan satu kita itu harus selalu melakukannya komitmen, disiplin yang Kak Wani bilang, Kak Anies bilang, jalur langit, terus di mana kita harus melakukan, ditolak itu memang seperti ditolak itu sakit loh. Saya udah dihina-hina loh Kak Anies. Ini pengacara jualan obat apa? Enggak, bukan obat ini, gue bilang itu. Malu rasanya muka aku ini, aduh. Apalagi kalau saya di Facebook itu, saya halo, hai, saya Julista Siregar, hari ini ketemu lagi gitu. Nah, dalam hatiku kenapa nggak saya bawa kamus apa namanya saya biasanya nangani ngomongin tentang hukum kenapa jadi kesehatan gitu loh tapi aku cuek aja deh kesehatan apa pengacara jalan dua-dua yang penting sini nggak usah malu ditolak udah biasa memang pengacara udah ditolak sering udah biasa tuh Kak. Bahkan udah teken kuasa aja batal katanya pula aduh ya jadi kalau di AFC ini ditolak udah biasa di pengacara kami udah ditolak udah biasa Jansen pun udah biasa. Obat kau begini-begini. Ya, kalau memang orang tuh mati bukan karena kehendak saya. Itu memang udah waktunya. Tapi kita paling nggak usaha. Loh, saya juga punya testimoni tentang diri saya. Kalau kalian nggak percaya, saya bilang ya. Kalau saya nggak percaya apa yang saya makan, mungkin itu saya udah cuci darah. Ini loh obat yang saya makan. Saya bilang. Sebanyak ini, Wow, kantong banyak ini, banget. ini saya simpan mas. Ini obat lambung, obat ini, obat saraf. Ini saya simpan. Ini memang nggak memang saya selalu apa namanya ini obatnya saya simpan kenang-kenangan ya. Jadi saya bilang ini kalau saya makan dan saya periksa apa namanya komposisi dia di obat-obatan itu saya searching setiap obat yang dikasih saya searching saya gagal ginjal bisa jantung bisa gini waduh Tuhan. Jadi saya sama teman-teman yang sini mungkin ada yang memang seperti saya mungkin ya awalnya user kemudian saya mau
melanjutkan menjadi melakukan di AFC ini, kita bergabung ini untuk selain kita user, ayo kita ceritakan testimoni kita. Ya, kayak Kak Anies juga ceritanya, walaupun dia ini ya apa seorang yang trainer itu jago bicara gitu ya, pasti juga ada saat dia jatuh. Kak Anies juga begitu, walaupun dia namanya orang-orang apa tadi ya, yang orang apa, yang dia kan itu asuransi ya, mungkin jago bicara ya tuh ada juga titik lemahnya, tapi nggak masalah, kita ada teman, ada leader, ada kawan-kawan yang ayo kamu bisa bangun, ayo kamu bisa bangun. Itulah kita selalu harus duplikasi dan selalu tanya pada leader kita kalau misalnya kita ada mengalami apa, jangan malu bertanya. Kita harus semangat berjuang. Kita kan tim ya, namanya tim. Ayo tanya aja. Pasti mereka akan nolak, namanya juga tim kan satu perahu, namanya perahunya AFC Life Science gitu kan. Pasti dibantu. Nah, itulah pengalamanku Pak Anies, Pak Wani yang mungkin saya bisa bagi ya. Mungkin sama teman-teman yang lain, ayo nggak nyesel dari sini. Walaupun nggak dapat sekarang, besok. Tapi harus usaha ya, harus ada effortsnya gitu. Jangan udah saya udah usaha tapi nggak mau, besok udah stop lagi. Nggak, harus ada effort setiap hari, dibakar dibakar dibakar. Kalau perlu kita, ayo pemalas, ayo bangun, ayo jalan, ayo itu dari Mantap, kawan Kak saya. Jurista. Kak Anis, Iya. terima Terima kasih kasih. Kak Jurista, sharingnya luar biasa ya. Pengacara dan juga eh, menjalankan bisnis AFC. Nah, sekarang kita lanjut ya, teman-teman. Ini materi yang ada dari kantor ya. Jadi ini sebetulnya banyak ke jalur offline-nya ya. Tapi sebetulnya tetap aja nyambung ya. Oke, jadi terutama untuk yang baru, kalau misalnya yang lama ini refresh, ini sebetulnya cuma ada 6 sih yang harus dilakukan. Cuma ya, cuma tapi memang harus dilakukan gitu ya. Makasih tuh Kak Jurista dari Mbak Sinta ya. Terus tadi kata siapa tuh? Jangan nyimpen jangan nyimpen obat tapi nyimpen konnichiwa aja katanya di chatnya. Jadi gini, pertama teman-teman, yang nomor satu itu paling penting ya. Kita mungkin cukup di slide ini aja kali ya. Kita nggak, maksudnya slide ini kan yang menjelaskan semua slide-slide di bawahnya. Jadi gini teman-teman, yang nomor satu itu adalah goal setting. Jadi teman-teman apa sih yang dicari di AFC ini? Teman-teman tahun ini tuh targetnya apa gitu ya? Kalau mau belajar karena di sini sudah ada Busido, belajarlah dari CNI ya. CNI tuh cepet banget kan jadi Busidonya kan. Karena beliau sudah mentargetkan gitu. Dan di 3 bulan pertama beliau tuh langsung mentargetkan. Pokoknya begitu mulai, tadinya kan sembunyi-sembunyi ya kan. Kaget juga kok tiba-tiba ada uang gitu. Terus waktu beliau mulai serius, salah satu niatnya tuh pokoknya saya mau 100 juta per bulan gitu. Dan benar-benar itu ya waktu itu mungkin belum mikir Toregeda dan lain-lain, tapi buat Cieni memang gampang banget sih mencapai Toreda, Samurai ya. Waktu saya masuk tuh kayaknya Cieni masih Samurai deh waktu itu. Terus tiba-tiba Shogun, pokoknya cepet banget lah ya. Kalau tentang goal setting ini teman-teman targetkan teman-teman mau jadi apa, tapi saya tuh yang lebih suka tentang goal setting itu adalah, boleh ke slide berikutnya nggak Pak Yusuf? Kayaknya di situ ada ceritanya deh. Jadi di goal setting ini teman-teman untuk maju ke depan kita mau apa, teman-teman harus bertanya dulu tuh ke dalam diri. Nah ini kalau ini hitung-hitungannya ya, misalnya eh seperti Pak Niko bilang kan, 3 bulan pertama itu pokoknya sponsor, sponsor, sponsor. Bahkan sampai saat ini pun saya tuh masih sponsor-sponsor gitu ya. Karena kan kita punya target juga untuk kita jadi contoh bisa achieve trip ya. Kemudian 3 bulan berikutnya 5 kiri 5 kanan. Tapi kalau belum ada yang direkrut di 3 bulan tersebut ya udah kan tetap aja harus sponsor, 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 nggak pernah berhenti ya. Nah, untuk menemukan jenderal ini ada yang ditemukannya di awal ya, ada yang ditemukannya di menggali kedalaman. Jadi kita harus gali terus kedalaman ya, harus bikin tim-tim kita ini sukses teman-teman ya. Sampai yang di fase keempat ini membangun habit ya. Habitnya yang tadi jalur langit, jalur online dan jalur offline ya. Kalau nggak salah ada slide, nah ini dia ya. Jadi teman-teman perlu mencari why-nya. Sebenarnya kalau misalnya ada gambar pohon ya, pohon itu bisa menjulang tinggi ke atas karena ada akarnya. Nah, coba teman-teman sekarang bertanya pada diri sendiri, kenapa sih harus jalanin AFC ya? Kalau Dokter Luigi itu cerita tentang the power of why. Jadi kita harus bertanya, misalnya gini, awak kalau saya ya, kenapa sih mau beli produknya?
Ya, karena lihat Cieni wajahnya lebih glowing. Kan awal-awal tuh cuma alasan-alasan sederhana yang remeh-temeh gitu. Kenapa perlu jadi kayak Cieni yang glowing? Ya, karena kan saya jadi trainer, jadi saya berdiri di depan, jadi saya harus glowing. Kenapa seorang trainer harus glowing? Kenapa penting juga menjalankan bisnis AFC? Ya, untuk glowing kan perlu uang. Kenapa perlu uang? Itu terus digali. Kalau menurut saya itu kita akan berhenti sampai kita menemukan Allah di dalamnya sampai kita menemukan Tuhan gitu ya. Kayak misalnya saya menjalankan bisnis ini, saya udah kalau Islam tuh harus melakukan sholat istiqoroh berkali-kali karena yang saya tinggalin itu juga bukan bisnis kacangan gitu ya. Saya punya konsultan yang di pandemi aja tetap jalan dan itu tuh hobi saya gitu kan. Nggak mungkin saya tinggalin dengan mudahnya ya. Makanya saya harus bertanya pada Allah, apakah memang AFC ini jalan saya gitu ya. Ketika udah ya ya udah Bismillah gitu ya. Dan Cieni juga melakukan yang sama kan. Beliau bertanya pada eh, guru spiritualnya gitu ya. Dan jawabannya pokoknya meninggalkan kapal yang lama yang sudah menjadi nahkoda di dalamnya selama 20 tahun, kemudian masuk ke kapal yang baru ini berarti di AFC ini dan di sini akan lebih banyak lagi membantu banyak sesama, kurang lebih seperti itulah ya. Makanya CN itu hasil-hasilnya itu disedekahin lah untuk gereja 1 miliar gitu ya. Angka-angkanya kayaknya buat kita, hah gitu ya. Tapi itu panggilan hatinya. Jadi setiap orang tuh kan panggilan hatinya beda-beda ya. Misalnya kayak saya tersentuhnya, kenapa ya? Saya nggak bisa kayak kena saya pengen banget deh mengumrohkan banyak orang gitu. Terus saya pengen banget deh membuat anak-anak yatim itu bahagia gitu ya. Jadi setiap orang itu beda-beda. Itu yang poin satu itu kali ya Pak Yusuf ya. Kalau Mbak Wani gimana Mbak? Sharing kita balik lagi ke slide sebelumnya Pak Yusuf tentang yang 7 langkah tadi. Sama mohon dibantu untuk bisa nge-mute kali ya. Nah, Mbak Wani di goal setting ini gimana Mbak Wani? Tunggu, aku mute ya. Udah di mute. Oke, baik. Makasih Mbak Anis. Oke, kalau menurut aku ya dari sekian eh, materi ini ada apa namanya subjek ini goal setting, daftar nama dan sebagainya. Goal setting tuh yang paling penting yang harus kita punya di awal. Ini ibaratnya adalah kalau kita naik mobil, kita tahu tujuan kita mau kemana. Kalau kita nggak tahu tujuan kita mau kemana, mobil kita muter-muter aja sampai habis bensin, nggak sampai tujuan ya, enggak teman-teman. Itu goal setting tuh penting banget. Nah, kalau buat saya pribadi, selain goal setting juga ada big why-nya. Tadi Mbak Ani sudah singgung ya. Jadi ada kenapa, jadi pertama kali kenapa sih kita join di AFC itu kita harus temukan dulu. Ya kenapa kita mau bergabung di AFC gitu. Nah kalau saya sudah punya tuh objektif apa yang kenapa saya harus gabung di AFC. Nah tapi kenapa saya gabung di AFC itu kan apa namanya jangka panjang gitu ya teman-teman. Nah saya harus punya satu target yang eh, langsung saya bisa dapatkan. Nah, itu namanya goal setting gitu ya. Nah, untuk membuat goal setting itu sebenarnya ada kuncinya itu harus smart. Ada kita bikin bikin target atau bikin goal itu harus smart. Smart itu singkatan dari satu apa namanya? Spesifik. Jadi harus pasti. Nah, ini di slide berikutnya sih. Harus spesifik, harus jelas ya. Boleh di slide berikutnya Pak Yusuf coba. Di slide berikutnya. Bukan. Yang tadi Pak, sesudah yang sebelumnya. Ya, goal setting itu harus spesifik ya. Yang kedua, yang berikutnya harus measurable. Measurable itu bisa diukur gitu ya. Jadi kalau kita buat eh, goal setting itu sesuatu yang bisa bisa ada bentuknya, nggak yang cuman misal saya mau sukses, sukses itu sukses apa gitu, atau saya mau sejahtera, sejahtera itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi harus yang bisa diukur. Misalnya saya mau punya income 100 juta per bulan, kan jelas ya, 100 juta per bulan ya. Itu bisa diukur, ada ukurannya gitu. Nah, yang berikutnya achievable. Achievable artinya kan bisa dicapai. Jadi enggak yang supaya kita juga termotivasi gitu ya. Misalnya kalau sekarang income saya sudah 25 juta gitu ya. Lalu kalau saya buat income-nya cuma 30 juta itu kan terlalu terlalu rendah gitu. Tapi kalau saya buat income-nya 100 juta kira-kira terlalu muluk nggak gitu. Masih bisa bisa dicapai gitu kan ya teman-teman ya. Nah, tapi dengan di AFC ini sebenarnya kita bisa think big lagi, mau kita taruh income kita targetnya 1 miliar juga boleh karena sistem di AFC ini memungkinkan untuk itu gitu.
Nah, tapi kita bicara kalau saya ini goal setting ini adalah potongan-potongan dari objektif saya yang besar tadi gitu. Jadi saya buat setahun-setahun teman-teman. Goal setting ini saya mau capai dalam setahun. Misalnya jelas nih kita terutama teman-teman masuk fast track kan target kita tahun ini kita capai fast track gitu tuh jelas ya. Kita mencapai ranking fast track tahun ini dengan income per bulannya 50 juta misalnya. Nah, itu goal setting yang sangat baik. Ada ukuran yang bisa yang bisa diukur, ada angka yang bisa diukur, targetnya jelas ya. Terus yang terakhir itu dan reasonable masuk akal bisa dicapai dan yang terakhir ada waktunya, time-nya. Tahun ini artinya tahun 2024 gitu. Nah, jadi itu teman-teman. Untuk kita tuh harus buat goal setting tujuannya itu supaya kita punya titik yang akan kita tuju. Dan kalau sampai dan kita bisa lakukan evaluasi di tengah-tengah itu sudah seberapa jauh kita menuju titik tersebut. Nah, itu kita evaluasi sendiri ya. Di sini kita evaluasi misalnya per 3 bulan, per 6 bulan. Kayak kita nih mau capai samurai. Sekarang kemarin kan Jenny nanya, sudah berapa kalian pairingnya gitu ya. Nah, itu sebenarnya bagian dari evaluasi ya untuk mencapai target tersebut. Gampangnya seperti itu. Nah, kalau buat saya goal setting ini sangat penting supaya saya juga termotivasi kalau goal setting saya itu tercapai. Nah, goal setting saya yang pendek-pendek lagi adalah trip biasa. Nah, itu saya buat trip. Saya harus capai trip gitu misalnya ya, capai trip kayak kayak ini. Saya harus capai cruise gitu. Waktu itu sebenarnya saya bikin target saya capai cruise dalam waktu 2 bulan. Nah, ini udah meleset sih. Kemarin baru capai gitu ya. Nah, sebenarnya saya bikin targetnya seperti itu. Jadi buat saya kalau udah saya capai target tadi itu membuat saya jadi semangat karena saya merasa sukses mencapai target itu. Nah, itu akan membuat kita lebih termotivasi untuk mencapai target-target berikutnya. Target besar kita yang tadi, yang objektif besar kita, kenapa kita bergabung di AFC. Itu teman-teman ya. Jelas nggak? Kecepatan nggak aku ngomong? Ya. Jadi buat goal setting, smart, harus smart ya. Spesifik, lalu bisa diukur, measurable, lalu bisa dicapai, achievable, lalu smart R-nya reasonable, masuk akal, dan yang terakhir ada waktunya, gitu, jelas. Nah, kalau perlu teman-teman buat target itu ditulis, mau ditulis ditaruh di kamar, di depan, di dalam pintu, di pintu kamar yang selalu terlihat. Kalau saya targetnya saya taruh di wallpapernya handphone. Sekarang kalau teman-teman lihat aku punya wallpaper ini sebenarnya cruise, karena memang aku mau capai cruise gitu ya. Jadi wallpaper, sorry, Jepang ini. Jepang, aku maunya capainya sampai Jepang. Jadi target aku itu selalu aku jadikan wallpaper. Kenapa? Karena kan kita handphone lagi ya sekarang selalu setiap saat kita buka handphone supaya kita teringat terus dengan target kita. Itu teman-teman, itu Mbak Ani sharing dari aku. Thank you. Ya, Mbak Wani, makasih sharingnya. Ya, setelah goal setting dan kita udah tahu why kenapa kita ada di AFC, berikutnya adalah tentang daftar nama ya, teman-teman. Kalau dari Pak Niko terakhir di Banyuwangi ketemu Mbak Ana, daftar nama ini dibilangnya udah kuno. Karena maksudnya kuno tuh begini, kalau teman-teman jalanin offline ini nggak kuno ya, daftar nama ini penting. Tapi kalau teman-teman jalanin online, sebetulnya daftar nama ini akan didapat kalau kita rajin melakukan WA status ya. Misalnya kalau saya tadi cerita kan, habis subuh saya ganti WA status saya, kemudian saya colekin 10 orang hari itu, orang yang baru pasang WA status, kalau di komen kan seneng banget, ih ada yang lihat loh gitu ya. Nanti otomatis terjadi obrolan. Dan kalau besok kita lakukan 10 lagi setiap hari secara konsisten, orang-orang itu jadi daftar nama baru kita gitu ya. Maksudnya Pak Niko tuh kuno tuh kenapa? Karena sangat dinamis kalau teman-teman main online gitu ya. Tapi tetap penting teman-teman, karena kalau nggak ada daftar nama, kita jadi lupa kita mau prospek siapa aja sih gitu. Kadang-kadang orang-orang yang mau kita prospek itu kalau saya adalah ya biasanya orang-orang yang nge-like saya di Facebook. Baru nge-like aja ya. Kalau dia belum AFC itu udah saya jadiin prospek. Apalagi kalau nge-like-nya berkali-kali itu udah harus masuk daftar nama. Orang-orang yang menjawab ya status saya ya. Orang-orang yang nonton live saya berkali-kali itu berarti orangnya sudah mulai kurius dengan saya. Ya, dan daftar nama ini perlu diupdate. Saya bikin daftar nama itu secara tertulis di buku, tapi juga saya punya punya grup isinya saya dengan Pak Yusuf. Grup itu namanya daftar nama. Dan selain selain kategori yang tadi yang karena itu udah lama ya kategorinya, saya bikin kategori ini teman-teman yang update terbaru ya daftar nama saya itu kategori kota.
Misal nih, Makassar, Kak Mihral, Kak Rahma, ini siapa lagi gitu ya, banyak. Kak Selvi, terus banyak lah ya di Sulawesi Selatan sana. Jadi ketika nanti ada, kan teman-teman yang udah kita rekrut itu kan sama seperti kita ya. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang turun. Nah, ketika ada LOP di Makassar, saya bisa kasih tahu. Karena, oh di Makassar saya tinggal lihat, oh orang-orang di Makassar ini, yang masih prospek ini, yang udah join ini. Gitu. Terus misalnya di Medan, siapa aja, Kak Eka dan lain-lain. Nah gitu. Jadi sekarang saya bikin daftar namanya, selain yang kayak tadi, itu adalah saya pakai kota. Jadi setiap kota saya tahu tuh pasukan-pasukannya itu seperti atau apa dan calon-calon pasukan. Kalau yang menggunakan offline, ini daftar namanya kita menggunakan rumus Ervan. Ini dari Pak Budi ditambah Mbak Cici. Maksudnya begini, nanti setelah kita bikin 100 daftar nama, kita kasih nilai relationship, hubungan kita, misal hubungan saya dengan dia tuh sedekat apa. Kalau dekat banget nilainya 3, kalau nggak dekat 1 ya, kemudian sedang-sedang itu 2 ya. Finansial, orangnya secara finansial kuat nggak? Kuat banget 3, uangnya pas-pasan, uangnya sedang-sedang aja 2, minim 1. Ambisi ya, yang paling penting kalau belajar dari Herti itu nilai ambisi yang paling penting ya. Dia nggak dekat sama Pak Yosep kan nggak dekat ya, orang nggak kenal-kenal banget, finansialnya nggak ada, nilainya 1-1, tapi ambisinya Herti bukan hanya 3, 5 ya. Jadi kita nyari orang yang sukses itu kadang-kadang nggak perlu uang, modal uang sih ya, yang penting adalah ambisi. Kemudian networking, dia itu temennya seberapa banyak. Nah, sekarang networking itu kalau dia misalnya networkingnya nggak banyak, balik lagi yang saya jadiin contoh adalah Herti, maka mainlah networkingnya itu dari online teman-teman. Ini udah networking dari offline-nya sedikit, di online-nya nggak rajin. Terus mau berharap apa gitu loh maksud saya. Kadang-kadang ada yang lucu juga ya jalanin bisnis AFC kan kalau yang networkingnya banyak ya contoh ini kita punya tim partnernya Mbak Wani ya mitranya namanya Mbak Yovita ya. Itu kalau closing diamond, sapphire. Kalau dilihat kondisi finansialnya memang sudah menengah ke atas, kelihatan lah ya kalau lagi trip belanjanya luar biasa. Jadi Ada di sini gampang loh lah Mbak buat, Anis. Hah? Ya nggak apa-apa. Ada. Gampang buat beliau closing gitu. Eh, tapi ini misalnya ada teman udah networkingnya sedikit, pemalu, temannya sedikit, online-nya nggak rajin. Terus gimana gitu loh. Terus dia nanti curhat, "Duh, saya belum sukses di AFC." Ya itu mungkin dilihat networkingnya nggak banyak, nilainya 1. Onlinemu gimana? Saya malu. Terus jalur langitnya gimana? Saya ragu. Ya udah gitu. Itu mah PR aja untuk beresin diri sendiri teman-teman. Saya maksudnya cerita itu nggak apa-apa ya Mbak Yovita dijadiin contoh contoh kebaikan ya. Ya oke. Semalam ada cerita lucu, tapi nggak bisa dibuka di sini ya. Soalnya nanti jadi promosinya beda. Oke, yang daftar nama ini kayaknya Mbak Wani mau sharing silahkan. Baik, jadi daftar nama ini kalau buat saya ini kegunaannya sebenarnya membantu saya untuk lebih fokus sih, bisa lebih fokus karena kita dan juga memprioritaskan mana yang saya akan prospek lebih dulu gitu ya buat daftar nama. Nah, terkait dengan sosial media itu adalah untuk mendapatkan data bank nama gitu. Bank nama apa data bank nama itu sebenarnya sosial media targetnya untuk ke sana. Nah, dari nama-nama itu kalau memang udah langsung closing ya puji Tuhan ya. Tapi kalau belum itu akan kita jadikan sebagai masuk ke dalam sini, masuk ke dalam daftar nama ini. Nah, ini yang kita perlu kategorisasi dengan Ervan tadi. Jadi setelah kita dapat nama-nama ini, kita kategorikan, nah mana yang mau kita prospek lebih dulu. Jadi tujuannya sebenarnya itu sih membantu kita lebih fokus. Itu aja sih Mbak Anis. Thank you. Di mute Mbak Anis, masih di mute. Makasih Mbak Wani, boleh lanjut ke yang slide pertama nggak? Karena yang ini kayaknya nyambung deh. Saya lebih baik jelasinnya langsung aja. Ya, eh, poin ketiga, keempat, dan kelima ini menurut saya bisa menjadi satu kesatuan ya teman-teman. Ini karena waktu saya mau jelasinnya secara singkat. Kalau di awal ini yang namanya ilmu ini bergerak, makanya kita terus belajar. Ketika prospek ya prospecting itu dulu ingat banget tuh saya sama Mbak Wani belajar sama Pak Niko di Bekasi ya. Terus Pak Niko cerita kan kadang-kadang orang kalau baru join AFC terus dia langsung, tahu nggak, gue baru join AFC, tahu nggak sih perusahaannya itu udah 51 tahun nih produknya Subara Utsukuri, belum ditanya udah ngomong panjang kali lebar. Dulu saya juga begitu. Nah itu tuh bukan prospecting, itu udah promosi. Dan kadang-kadang itu kayak kita masuk ke mall, kita belum nanya udah dideketin sama SPG-nya. Kita kan risih ya. Nah prospecting itu gampangnya aja teman-teman, menjadikan dia adalah bintangnya. Ya, misalnya saya baru kenal sama di sini Kak Arnita ya, Arnita
Tapea Medan. Atau yang gampangnya Mbak Wani lah ya, karena Mbak Wani kan saya kenal. Jadi saya ngobrol-ngobrol dulu. Bintangnya bukan saya, bintangnya Mbak Wani. Saya dengerin cerita Mbak Wani. Oh, satu jadi catatan. Ternyata Mbak Wani ada tekanan darah tinggi gitu. Terus dengerin lagi cerita Mbak Wani. Jadi dia bintangnya kan orang kalau kita dengerin kan seneng ya. Sebenarnya tuh kekuatan yang harus dibangun itu adalah the power of listening. Karena the power of ngomong kayak gini tuh biasa aja teman-teman. Udah kuno. Tapi the power of listening tuh kan butuh kesabaran. Terus nanti Mbak Wani cerita, iya nih aku udah lama nih kerja. Kayaknya aku harus nyiapin deh. Nanti kalau aku pensiun, aku mau bisnis apa ya? Catet itu kedua. Jadi itu nanti bisa jadi pintu masuk kita. Ya, ketika misalnya dia udah cerita panjang kali lebar, dari tadi gue terus yang ngomong, kalau Mbak Anies gimana? Nah, kita bisa masuk tuh dari ceritain diri kita sekilas, terus langsung masuk tipis-tipis tentang tekanan darah tinggi. Misalnya ya saya ceritain, suami gue juga sama loh Mbak, tekanan darah tinggi gitu ya. Jadi itu prospek tuh caranya seperti itu teman-teman. Bintangnya dia. Jadi saya mau langsung ceritain 3 hal ya. Tapi prospek saat ini teman-teman, kalau offline, sepanjang kemarin saya dengan Mbak Wani juga ya belajar dengan Pak Niko, itu udah berubah. Udah nggak, ya itu tadi tetap penting ya. Cuma kalau Pak Niko sekarang begini, dia lihat orang ini kira-kira menengah kemana gitu, menengah ke bawah atau menengah ke atas. Kalau tasnya aja mahal, ya nanti pas ngobrol-ngobrol ibunya itu didengerin, wah ini tasnya mahal. Dia nggak akan bilang, ibu mau dapat penghasilan tambahan 3 sampai 5 juta. Beliau nggak akan bilang itu, gitu ya. Karena kan tasnya aja mahal. Terus wajahnya masih terawat walaupun usianya udah 60 tahun kata Pak Niko. Berarti itu biaya 3 5 juta itu receh gitu buat dia. Nanti Pak Niko akan nanya, Ibu, emang bisnis ini bisa menghasilkan berapa? Biasanya kan orang itu nanya itu ya. Nanti Pak Niko jawabnya dibalik gitu. Setelah mendengarkan dibalik. Oke, Ibu pengen dapat berapa dari bisnis ini? Ibu mau dapat 50 juta, 100 juta. Nah, karena ini pas dengan dia gitu ya. Tapi kalau kita ketemunya ibu-ibu yang misalnya setiap bulan dikasih dari suami, yang misalnya lihat dari penampilan dan lain-lain, kalau kita ngomong langsung 50 sampai 100 juta, saya jadi ingat tuh waktu kita di Lampung, kita ngomongnya miliar, itu mereka lari kali bahkan nggak nyampe angka itu, ya. Jadi nanti ketika dia udah mulai tertarik, emang kalau saya misalnya saya join Ruby gitu, saya kira-kira dapat tambahannya berapa sih dari cara nanyanya aja. Kalau kita bilang 50 juta itu shock kali ya. Ya udah Mbak, Mbak gimana? Mbak mau bisnis ini mau menghasilkan uang tambahan dari suami kan udah dapat 10 juta per bulan. Terus kata Mbak kurang, Mbak mau dapat uang tambahannya gimana? Mau 3 juta, 5 juta, atau 10 juta? Nah nanti kita ngobrolnya seputar itu teman-teman. Itu yang tambahan ilmunya ya. Kemudian yang keempat teman-teman tentang mengundang ya. Nah saya baru ingat barusan kan saya mengundang di acara LOP-nya Ko Yohanes ya. Dan teman-teman pasti yang udah sering main di network marketing pasti pernah dengar cerita seorang nenek yang nggak pernah bisa presentasi, tapi dia sukses menjadi top leader dengan cara apa? Dia selalu mengundang dan menceritakan siapa orang yang menjadi pembicara, ya. Jadi teman-teman mengundang aja, mengundang ini kemampuan yang harus teman-teman punya. Ya teman-teman mungkin nggak bisa presentasi nggak apa-apa, karena bukan trainer, karena mungkin selama ini nggak dilatih itu, tapi suatu saat pasti teman-teman bisa. Tapi kalau kemampuan mengundang ke acara LOP, ketemu untuk dengan leadernya, ke acara table talk yang dibikin rutin oleh Mbak Wani. Contoh lah ya, Teteh Yati di sini ada ya. Itu adalah orang yang rajin mengundang ya. Dan kemarin baru terjadi closing bertubi-tubi di Depok ya. Teteh Yati cuma mengundang aja ke Depok. Yang sharing banyak siapa? Mbak Wani. Teteh Yati juga tetap sharing tipis-tipis. Jadi intinya kemampuan mengundang ini kalau di network marketing itu kemampuan utama. Saya sering dengar berkali-kali di perusahaan apapun selalu ada cerita kisah nyata seorang nenek yang nggak pernah bisa presentasi tapi kemampuan dia mengundang sehingga dia bisa sukses ya. Nah, yang kelima adalah presentasi. Presentasi ini adanya di adanya di LOP. Sebenarnya di LOP kalau menurut saya ya, baik online maupun offline. Nah, presentasi ini kalau teman-teman nggak bisa, teman-teman bisa minta tolong leadernya, apalagi yang baru-baru join. Tapi kalau teman-teman lagi belajar, teman-teman tadi yang dengar di GVP, teman-teman daftarkan diri teman-teman untuk bisa jadi speaker gitu ya. Karena itu yang saya lihat, misalnya saya akan nawarin gini, Mbak Eka jadi speaker ya. Ini Mbak Eka ada juga kan di sini. Mbak Eka jadi speaker ya di LOP Marathonnya. Bantuin Ko Yohanes. Terus siapa lagi? Om Juni. Om Juni jadi speaker. Siap gitu. Terus bikinin flyernya. Kemudian Siva masih 19 menuju 20 tahun. Siva jadi speaker ya, duet sama saya. Iya Bu. Wah kayaknya bahagia banget loh mereka teman-teman. Nanti
kenapa tadi pagi saya sharing itu? Jadi AFC All Star itu kan suksesnya karena rata-rata jadi speaker di LOP Digital. LOP Digital itu kan nasional, teman-teman. Jadi sebelum dibawa ke nasional nih, ayo kita jadi speaker di levelnya LOP Marathonnya Ko Yohanes. Itu pesertanya antara 15 sampai 30 orang, teman-teman ya. Jadi segera daftarkan diri Anda untuk jadi speaker di situ. Nanti kita orang-orang yang ada di Fast Track, Lion Army, di Miracle, kita akan bawa ke digital ya. Digital itu nasional, yang dipegang itu udah ratusan. Biar nggak kaget, latihan jadi speaker dulu di situ. Jadi aku udah jelasin 3 hal. Silakan Mbak Wani selanjutnya, monggo. Ya, makasih Mbak Anis. Udah lengkap sebenarnya dijelasin Mbak Anis ya. Cuma aku sedikit menambahkan ya dari pengalaman pribadi aja. Kalau kita offline ya, offline itu berarti kita udah melakukan 3, 4, 5 itu. Jadi contoh gini ya, kalau saya kalau mau ketemu target target market saya, target prospek saya gitu ya. Saya kan ya paling saya nggak akan di awal udah ngomongin AFC enggak. Kita rencana paling ngopi-ngopi atau makan siang bareng atau makan malam bareng gitu ya. Pada saat disitulah prospecting jalan. Prospecting artinya tadi kan menggali kebutuhan. Kita pengen tahu kondisi dia seperti apa dulu gitu. Nah, pasti satu saat dia akan tanya, kalau lu sekarang ngapain Wan gitu. Nah, itu kadang kesempatan saya untuk menjelaskan eh, aktivitas saya gitu ya. Kalau dia bertanya gitu, saya pasti akan mulai menjelaskan aktivitas saya. Nah, kalau dari yang tadi kan si prospeknya ini yang jadi bintang. Dari situ kita udah bisa tarik kesimpulan kan dia ini butuh produk atau kira-kira dia butuh bisnis dan sebagainya gitu. Nah, itu kita yang harus baca, kita bisa baca di situ. Kalau ada kesempatan untuk kita langsung sharing karena tadi kalau sekarang lu aktif di mana Wan? Nah, biasanya itu habis itu lanjut tuh. Kalau pengalaman saya lanjut tuh masuk ke presentation gitu. Akhirnya saya cerita gitu. Walaupun nggak usah pakai laptop, kadang kadang saya standby laptop sih ya, eh, apa sharing mengenai produk, sharing mengenai bisnis secara garis besar aja gitu. Kalau dia makin tertarik ya kita lebih dalam lagi. Bisa terjadi di situ langsung closing. Nah, kalaupun nggak closing di situ, ya itulah kita akan undang dia ke 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 LOP online atau LOP offline gitu. Ya kalau di Jakarta kan ada di 2 tempat ya, di Gading Serpong sama di mana di Sinmoris gitu. Tapi kalau online sekarang banyak nih dengan ada tambahannya dari Ko Yohanes, jadi hampir setiap hari ada dari kantor kan setiap hari Rabu malam. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi kalau offline udah bisa langsung 3, 4, 5 itu kita lakukan. Gitu. Thank you. Makasih Mbak Wani. Ya, ternyata teman-teman 3, 4, 5, 6 itu nyambung ya. Jadi orang-orang yang belum closing seperti tadi diceritain sama Mbak Wani ya, udah kita prospek, mengundang, presentation, kita follow up lagi ya. Kalau kadang-kadang ada dia kayaknya mual ya, terlalu sering di follow up, udah diemin aja, doain aja dulu dia, doain, ingat-ingat, bayangin wajahnya, bayangin dia closing. Nanti 2 minggu lagi kita follow up lagi. Atau nanti bahkan kadang-kadang tiba-tiba dia yang menyerahkan diri ya. Jadi poin 3, 4, 5, 6 ini nyambung teman-teman. Terus yang ketujuh teman-teman adalah hadir di pertemuan. Nih saya selamat ya buat Cieni yang udah bikin University of Success ya. Mudah-mudahan kita bisa bikin segera tuh di Tangerang dan di Jakarta ya. Jadi orang tahu bagaimana sih menjalankan bisnis AFC. Nah, teman-teman hadir di pertemuannya di mana? Hadir di pertemuan LOP offline. Kalau di Jakarta itu Selasa Jumat, di Medan itu misalnya setiap hari Sabtu ya. Kemudian juga ada baru juga hari Selasa. Kemudian tadi di Bangka juga udah ada yang rutin. Di hampir setiap kota sebenarnya ada ya. Dan kalau misalnya di kota tersebut belum ada kantor, nempel-nempel aja sama yang udah punya pertemuan rutin. Karena kita butuh kebersamaan ya teman-teman. Kalau awal-awalnya dicuekin nggak apa-apa, namanya juga awal kita belum kenal ya. Sok kenal aja, sok kenal dan sok dekat ya. Jadi teman-teman perlu datang banget ke pertemuan offline di kota teman-teman maupun ke pertemuan online. Sekarang misalnya nih ya, udah jalur jalur langit dilakukan, cuma belum aku yakin full 100%. Kemudian online-nya malu-malu, offline apalagi ya. Datang ke pertemuan nggak pernah gitu ya. Jadi atau males, maksud bukan males deh ya, nggak boleh pakai kata-kata negatif. Atau datang Belum ke ada waktu. pertemuan Senin Kemis. Jadi kadang datang, kadang enggak. Terus nanti tanya, kok saya belum berhasil? Hello, maksudnya eh,
kadang saya suka ngeliat, ih orang ini datang ke sini, datang ke sini. Dia datang terus tuh untuk apa? Mungkin kalau ceritanya LOP aja ya teman-teman, tapi untuk mendapatkan energi. Kita nanti, oh pantesan yang namanya KFV Carolina itu kayak gitu gitu ya. Karena dia sekarang duet sama suaminya di Gading Serpong, nanti dia duet lagi di kantor pusat untuk dapetin energi orang-orang yang sukses teman-teman. Nanti akan ada masanya. Nah, kalau teman-teman jarang datang ke pertemuan itu sebetulnya seperti ini teman-teman. Seperti handphone tidak dicas. Ya, karena pertemuan itu kalau bagi bisnis network marketing ya atau networking ini adalah charger. Jadi gimana kita mau lari kalau kita nggak datang ke pertemuan, terutama pertemuan offline itu nggak tergantikan chargernya itu langsung kayak pakai fast charger yang cepat langsung 100%. Jadi wajib ya teman-teman untuk datang ke pertemuan. Kalau teman-teman nggak bisa datang, ciptakan pertemuan. Kayak saya sekarang setiap hari Kamis ada pertemuan di kantor saya, kan saya bikin kantor tuh di Miracle ya. Saya setiap Kamis ada pertemuan dan sebentar lagi kita pun akan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan ya. Sekarang kalau nggak pernah datang ke pertemuan, hello terus teman-teman pengen sukses, ya itu rumus di bisnis network marketing, networking teman-teman atau MLM lah gampangnya. You have to gitu. Jadi teman-teman harus datang ke pertemuan ya. Baik offline maupun online. Nah, kalau yang untuk online teman-teman, kemarin saya cerita ke siapa ya? Ke Mbak Riana nih. Mbak Riana ada di sini nih ya, karena dia ngobrol sama saya. Hello Mbak Riana, saya bilang. Kalau zaman saya dulu kan nggak ada offline karena lagi pandemi, nggak ada pilihan lain sama Paniko. Sehari harus nelen YouTube itu sehari 5 kali didengerin sampai kita tertidur-tidur ya. Dan itu saya juga cara saya belajar di beberapa komunitas spiritual saya sih. Saya tuh mendengarkan telegramnya tuh bisa satu judul itu 10 kali gitu ya. Karena kadang-kadang kita nemuin, oh iya ya, yang ini nggak kedengeran. Oh ini nih harus dipraktekin. Kayak gitu teman-teman. Jadi di pertemuan itu hadir di pertemuan offline dan online ya. Teman-teman bisa masuk ke Life Science Facebook. Di situ teman-teman bisa lihat Facebook. Saya aja kemarin yang dokter ini karena seneng banget, saya ulang berkali-kali tuh. Ya, saya belajar lagi dan belajar lagi. Itu ya. Itu yang ketujuh sekalian, yang kedelapan kita nggak akan ceritakan banyak di sini teman-teman, karena yang kedelapan teman-teman akan belajar dari ahlinya langsung besok. Suami kesayangan saya Pak Yusuf jam setengah 8 malam akan sharing tentang AFC Connect ya. Jadi itu 8 putaran dari net apa New Distributor Orientation. Silakan Mbak Wani sebelum kita tutup. Oke, baik. Saya sedikit nambahin aja untuk follow up, teman-teman. Follow up itu kalau habis dari kita pertemuan sama prospek ya, itu sebenarnya paling bagus, yang efektif itu paling lambat 2 kali 24 jam. Jadi jangan lebih dari itu. Kalau udah lebih dari itu udah apa ya, udah lupa itu si prospeknya juga, udah spiritnya udah hilang gitu. Nah, biasa kan kalau habis kita ketemu gitu kan, dia untuk membuat keputusan ya kadang dia punya alasan, saya mau ngobrol sama suami lah, saya mau tanya suami lah, saya mau ini, banyak-banyak alasan kalau dia belum mau langsung putuskan. Nah, follow up-nya itu 2 kali 24 jam. Kalau saya biasanya saya kebetulan saya punya form gitu ya, jadi kadang saya langsung aja apa kabar, apa gimana, sehat kan, ini aku kirim ya formnya ya, kamu langsung aja saya to the point. Untuk apa, untuk pengambilan produk bisa isi form ini gitu. Saya nggak nanya kamu mau ini nggak gitu, nggak. Karena kalau ditanya gitu orang pasti jawabnya ntar bisa enggak gitu ya. Jadi kalau saya ini formnya ya untuk proses pendaftaran untuk registrasi. Jadi nanti kalau kamu ambil produk kamu langsung mendapatkan hak bisnis bla 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 gitulah. Pasti teman-teman punya kedekatan dengan prospeknya ya. Jadi itu dengan cara teman-teman sendiri. Kalau saya caranya seperti itu, saya kirim form. Nah, terus terkait sama hadir pertemuan, ya saya setuju banget bahwa hadir pertemuan itu wajib, itu seperti charger kalau buat saya juga. Makanya GEVP ya teman-teman ya, teman-teman tahu semua GEVP Senin, Rabu, Jumat itu penting banget gitu ya. Kalau kita nggak bisa ketemu offline, kita ketemunya di online. Online itu sekarang ada wadahnya di sini, ada GEVP Senin, Rabu, Jumat. Nah, itu membantu kita untuk merecharge. Nah, di sini karena kita kan entrepreneur, kita punya bisnis sendiri ya. Kalau bisnis ini mau jalan apa enggak, semua tergantung diri kita sendiri, tergantung kita masing-masing. Kalau kitanya lemes ya udah bisnisnya juga jadi lemes gitu kan, teman-teman. Nah, kita kan tadi udah punya goal setting, udah punya target. Kita mau itu tercapai. Nah, kita harus semangat terus untuk bisa mencapai itu. Nah, salah satu penyemangatnya, ada salah satu yang tetap membuat api kita tetap nyala adalah hadir di pertemuan. Makanya saya juga
sama teman-teman suka bela-belain sampai ke Sinmoris sana, walaupun nggak deket loh Sinmoris sama Gading Serpong itu jauh, itu udah beda antar kota antar provinsi sebenarnya ya, tapi karena kita mau tetap punya semangat ketemu teman-teman dengan apa environment yang positif di sana, suasananya semua energinya kan semua positif semua di sana ya. Jadi kita dapat energi giver lah dari mereka gitu. Jadi membuat kita lebih semangat. Seperti itu. Terima kasih Mbak Anis, itu aja dari aku. Baik, terima kasih Mbak Wani. Ini ada pertanyaan di Palopo ketemu langsung leader, bagaimana kan dibatasi jarak ya. Ya pertama teman-teman bisa ketemu online ya, Kak Mihra, Kak Selfie, Kak Rahma nih yang di Palopo. Yang kedua nggak ada pilihan, teman-teman harus jadi leader. Ya, jadi kita belum siap ya, kita harus jadi leader. Kamira harus jadi leader di sana. Karena kan udah banyak tuh timnya ya. Kemarin aja berapa? 9 orang kan itu Sulawesi Selatan ya. Jadi Kamira harus jadi leader di sana. Karena tim Kamira butuh leader ya. Sambil Kamira sering-sering nempel ke leadernya secara online juga nggak apa-apa. Dan ketika datang ke Danau Toba harusnya chargernya masih kuat dong. Jadi itu tinggal diasah terus ya. Terus yang berikutnya dari Kak Marlina. Ya, Mbak Anis, aku terus ngundang teman mau ngopi sambil sharing, tapi nihil gimana caranya Mbak Anis ngundang biar teman kita tertarik. Nah, itu yang dibikin tertarik adalah diri kita sendiri, teman-teman, dan caranya macam-macam ya. Orang tertarik sama diri kita tuh macam-macam tergantung kekuatan teman-teman. Saya mau kasih contoh, dokter after itu dia bikin glowing dulu wajahnya gitu ya, dan before afternya kan beda banget. Makanya beliau minum produknya itu nggak mikir-mikir gitu ya, dan gampang closing. Beliau menggunakan kemampuan menghipnoterapi dirinya sendiri juga ya. Itu yang dilakukan dokter Apter. Nah, tinggal Kak Marina kekuatannya di mana gitu ya. Kalau Kak Cieni kan kekuatannya di kata-kata. Yang jelas gini, orang itu mau kita undang kalau kitanya menarik. Ya, menarik itu bisa macam-macam, bisa dari kata-kata kita, bisa dari ketulusan kita, kesungguhan kita menjalankan AFC. Lalu kalau kita jalanin AFC-nya setengah-setengah, kita nggak yakin pada yang di atas, kita nggak mudah ngundang teman-teman. Kenapa? Karena energi kita nggak kuat. Itulah kenapa teman-teman perlu dicas ke kantor ya. Datang ke kantor offline ketika energi kita kuat terus kita yakin pada kekuatan yang menciptakan kita ya kepada Allah. Jadi ketika ngundang itu kayak bernyawa gitu ya. Kayak ada matanya melotot terus jadi magnet kayak gitu teman-teman. Kalau belum kayak begitu berarti kita harus beresin diri kita sendiri dulu. Itu dari saya ya karena saat ini sudah jam 5.16 di Palopo katanya sudah sholat maghrib. eh ini dari Kak Evi. Untuk glowing harus berapa paket? Untuk glowing tergantung sih ya. Kita bukan nggak mau deh karena sistem seperti biasa. Terus nanti kalau nggak terbukti yang ada. Ya intinya ginilah semua banyak alasan yang menolak kita ini. Yang penting kita, kalau saya selalu kembali kepada diri sendiri teman-teman. Kembali kepada diri sendiri, kuatin diri sendiri, belajar lagi, menguatkan apa ya energi dari Allahnya dikuatin lagi, energi berbagi keberlimpahan yang tadi pagi saya sharing dibagi lagi, semuanya baik dan sangat baik, ditolak juga tetap baik, berarti kitanya masih kurang untuk membuat mereka tertarik kan. Semakin dibesarin aja energi positif kita, saya yakin pasti bisa sukses teman-teman di AFC ya. Sebelum di closing, Cieni mau ngasih closing statement atau seperti apa? Atau kita mau closing terserah Cieni karena ini ada leader saya. Lanjut. Oke. Terima kasih teman-teman untuk tadi ada 60 orang lebih yang hadir ya. Alhamdulillah mudah-mudahan NDO-nya bermanfaat. Selamat praktekkan jalur langit, jalur online, jalur offline. Selamat menilai diri sendiri. Bayangkan kalau misalnya jalur langitan kita nilainya masih 2, online setengah-setengah, offline malu-malu. Nggak usah tanya sama leader, hey kenapa saya belum berhasil. Jadi kalau mau nanya, tanya dulu sama diri sendiri. Jalur langitannya udah mentok belum? Tuhan pasti bantu saya di sini. Kemudian jalur offline-nya udah benar-benar belum dilakukan. Atau misalnya jalur offline-nya enggak, tapi teman-teman lakukan jalur online-nya enggak. Totalitas. Nggak usah sehari 10 kali kayak Herti. Minimal sehari sekali aja live dan posting ya. Tapi ditambah dengan jalur langitan yang mentok seperti ini. Saya aku yakin semua teman-teman di sini sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di berikutnya. Pak Yusuf boleh nggak difoto Pak Yusuf? Bisa nggak ya? Tapi saya udah foto sih teman-teman. Oke teman-teman semua. Assalamualaikum. Selamat sore. Terima Makasih kasih banyak semua. Mbak Wani, Ci Eni, dan semua yang